Selamat pagi, sobat terkasih di manapun berada. Masih setia Anda tentunya bersama kami di sini di 94,3 FM Immanuel Peaceful Station ya. Dan PDM siap hadir menyapa Anda sobat terkasih untuk kesempatan siang hari ini sampai nanti tuntas di jam 12. Dan di studio juga sudah hadir narasumber yang selalu setia menyapa Anda, yaitu Bapak Evangelis Asenso Hendra, yang siap menemani Anda sobat terkasih ya untuk kesempatan pagi hari ini. Dan tentu saja beliau akan memberikan pencerahan firman Tuhan, juga nanti beliau akan memberikan konseling interaktif di 735-792. Kami prioritaskan untuk Anda yang menelpon ya, dan yang pasti jangan menyebutkan nama untuk Anda nanti yang ingin berinteraksi bersama Bapak Evangelis Asenso Hendra. Dan yang pasti untuk Anda, sobat terkasih, sebelum menyampaikan firman Tuhan untuk pagi ini, Bayu akan sapa dulu nih Pak Asen. Selamat pagi Pak Asen. Selamat pagi Mbak Bayu, dan selamat pagi para pengubah kehidupan yang sedang mendengarkan siaran ini, dimanapun siaran ini bisa diterima, baik melalui radio maupun melalui streaming. Iya, dan waktu terus bergulir nih Pak Asen ya, dan saya rasa langsung saja untuk firman Tuhan pagi ini sebelum nanti kita terima phone di 735-792. Iya, para pengubah kehidupan selamat pagi. Ya, selalu bersukacita kalau bisa membagikan sesuatu kepada kita semua. Karena firman itu adalah pelita, bahwa firman itu adalah terang bagi jalan hidup kita. Sehingga perjalanan hidup kita tidak bertemu dengan batu, tidak sampai perjalanan kita terantuk jatuh, masuk ke jurang. Ya, perjalanan hidup kita tahu arahnya kemana. Saya berharap, ya walaupun ada konseling, ya sesudah pemberitaan firman Tuhan, walaupun ada pelayanan interaktif sesudah penyampaian kebenaran firman, tetapi saya berharap bukan itu tujuannya para pengubah kehidupan mendengarkan siaran ini. Tetapi tujuan yang pertama mestinya adalah kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Karena segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan. Kita tahu langit dan bumi, segala yang ada sekarang kita lihat, itu terjadinya karena firman Tuhan. Dan kita tahu juga bahwa Tuhan itu setia, tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Maka firman-Nya juga tidak pernah berubah. Berarti kita bisa sangat percaya kepada kebenaran firman Tuhan, kemurnian firman Tuhan, dan konsistensi daripada firman Tuhan. Para pengubah kehidupan, saya mau langsung kepada pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, yang saya ambil dari Mazmur pasal ke-25 ayat ke-12. Saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur 25 ayat ke-12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Kita mau perhatikan ayat ini, ya. Dikatakan siapa yang takut akan Tuhan, maka Tuhan akan memberitahu jalan yang harus dipilih. Nah, sebagai umat Tuhan kita sering menemui jalan buntu. Kita sering perjalanan kita yang rasanya kita akan sampai di puncak gunung, ternyata kita cemplung ke dalam jurang yang dalam. Bisa rasanya kita mau kerja ini, saya kalau kerja di perusahaan ini saya terima. Ternyata perusahaan itu puluhan tahun tidak menghargai pekerjaan kita, tidak menghargai jerih payah kita. Mungkin rasanya dengan menikah dengan pria ini atau wanita ini, kita akan bisa meraih kebahagiaan. Karena mungkin dia rohani, dia rajin ke gereja, ya, dia setiap ketemu selalu ngomong firman Tuhan. Tapi kemudian begitu menikah, kita tahu ternyata firman itu memang hanya di mulutnya, tidak pernah ada di hatinya, apalagi di dalam perbuatannya. Ya, sering hal-hal seperti ini kita alami di dalam hidup kita. Tetapi jelas tadi firman Tuhan katakan, siapa yang takut akan Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilih. Berarti apa? Jalan itu Tuhan yang pilihkan. Jadi kalau kita mau perhatikan dari ayat yang tadi kita baca, jelas dikatakan siapa yang takut akan Tuhan. Nah, seringkali orang Kristen ini bukan takut sama Tuhan, tapi takut sama masalah, takut sama pergumulan. Contohnya, kalau ada pergumulan dia langsung stres, dia langsung bingung, dia langsung nggak bisa tidur, dia langsung tensi naik, segala sesuatu terjadi ketika ada tekanan. Tetapi kalau dia nggak berdoa, malah dia nggak rasa apapun, dia nyaman, tidur enak, bangunnya telat, bahkan nyenyak sekali tidurnya, nggak bisa bangun pagi untuk berdoa. Aneh sekali kan, para pengubah kehidupan. Nah, kita mau lihat sekarang, ya.
Firman dengan jelas katakan tadi, barang siapa yang takut sama Tuhan. Berarti apa? Sering kita orang Kristen ini ya datang kepada Tuhan, minta Tuhan tunjukkan jalan, minta Tuhan buka jalan, bukan karena kita takut sama Tuhan, tetapi karena kita sudah masuk jurang, karena kita sudah ketemu jalan buntu. Itu yang membuat kita akhirnya datang kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi kemudian? Ya, tentu saja firman ini kondisinya tidak tergenapi. Firman bilang, siapa yang takut akan Tuhan? Bukan siapa yang sedang kepepet, siapa yang sedang susah, siapa yang sedang butuh pertolongan. Tuhan akan menunjukkan jalan. Bukan begitu bunyinya. Firman ini katakan, siapa yang takut kepada Tuhan? Ya, takut kepada Tuhan itu bukan berarti kemudian ya kita kemudian pergi gereja karena kita takut. Ya nanti, pendetanya selalu jaga di pintu, terus pulangnya selalu salaman, dan pendetanya punya daya ingat luar biasa, yang tidak datang dia ingat, nanti ditelepon, nanti seksi besok datang mengunjungi, maka kita jadi takut kalau nggak datang. Bukan itu. Itu takut sama manusia. Tetapi firman Tuhan katakan, takut kepada Tuhan. Nah, pengertian takut kepada Tuhan ini yang akan kita pelajari pada sesi ini. Pengertian takut sama Tuhan ini. Pengertian yang takut sama Tuhan itu yang seperti apa? Apakah takut api neraka? Ya, itu artinya takut sama Tuhan? Tidak, itu ya tetap takut neraka, bukan takut sama Tuhan. Harus dibedakan antara orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, kemudian takut kepada Tuhan dengan takut dihukum di neraka. Ya, tentu saja itu ada hal yang berbeda. Nanti kita akan lihat perbedaannya di mana. Karena seringkali karena kita tidak diberitahukan, tidak mengerti perbedaannya, kita anggap kita takut masuk neraka itu sama dengan kita takut sama Tuhan. Ya, kita merasa dua hal itu identik. Padahal belum tentu. Orang yang takut masuk neraka, kemudian berbuat baik, takut masuk neraka karena panas di neraka. Firman Tuhan katakan ada dua jenis neraka yang jelas. Satu, api yang menyala-nyala, yang menyiksa. Ya, yang kedua, gelap gulita yang luar biasa. Ya, jadi kalau kita lihat ada orang yang takut seperti itu. Nanti kalau saya takut masuk neraka, disiksa dari kekal kepada kekal, dari saya berbuat baik. Itu namanya takut sama Tuhan? Bukan. Ya, kita akan lihat sebentar dalam hal itu. Jadi yang pertama kita lihat, kenapa ketika kita berdoa, kenapa ketika kita memohon, kenapa kita meminta, ya Tuhan seperti tidak menunjukkan jalan keluar. Kita tetap ada di jalan yang buntu, tetap ada di jalan yang istilahnya kalau kita maju ada jurang, malah kita cemplung ke jurang. Atau saat ini kita sedang berdoa supaya Tuhan keluarkan kita dari jurang, Tuhan tunjukkan jalannya. Ini jurang tegak lurus, gimana caranya naik Tuhan? Ya, kecuali kita ini keturunan cecak misalnya, atau kadal, ya kita bisa naik deh ketika itu tegak lurus. Tapi kalau manusia biasa tidak bisa, walaupun kita mungkin nonton Spider-Man sudah 100 kali, tetap nggak bisa. Ya, jadi para pengubah kehidupan. Ya, ada kalimat yang ada kondisinya. Tuhan bilang, siapa yang takut akan Tuhan, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan. Nah, jadi pertama dulu harus ada rasa takut sama Tuhan. Barulah Tuhan akan menunjukkan jalan demi jalannya. Jalannya siapa? Jalannya Tuhan. Tuhan akan menunjukkan jalannya. Sini loh jalannya, sana loh jalannya. Bukan, Tuhan aku mau jalan sini, tunjukkan jalannya. Tuhan aku mau kerja ini, tunjukkan jalannya. Tuhan aku mau begini, bukakan jalannya. Tidak, Tuhan menunjukkan jalan yang Dia sudah buat. Jalan yang harus kita lalui. Jadi para pengubah kehidupan. Jadi sekarang apa? Perlu adalah kita benar-benar takut sama Tuhan. Ya, ingat, takut sama manusia dengan takut sama Tuhan berbeda. Kalau takut sama manusia, kita berani melakukan hal-hal yang berdosa ketika itu di ruang tersembunyi. Kita berani melakukan hal-hal yang najis ketika tidak ada yang lihat atau tidak ada yang kenal. Tetapi kalau ada yang kenal, kita takut. Itu namanya takut sama manusia, bukan takut sama Tuhan. Tapi kalau takut sama Tuhan, di tempat yang sunyi pun kita tidak berani melakukan hal yang salah. Di tempat yang katakan tidak ada orang yang kenal pun kita tidak berani melakukan hal-hal yang dosa. Ya, itu bedanya. Tapi kalau kita hanya takut sama manusia, ya di tempat orang banyak, di lingkungan kita kah, di komunitas kita berbuat baik. Tapi begitu kita jauh misalnya dari komunitas kita, kelihatan aslinya kita. Itu bukan takut sama Tuhan. Jadi kita akan lihat sekarang pengertian-pengertian daripada takut akan Tuhan. Saya akan ambil pembacaannya itu dari terjemahan The Message ya. Ini yang dikatakan begini dalam terjemahan The Message itu, ayat Mazmur pasal 25 ayat 12 ya. Aku bertanya, para penyembah Tuhan itu seperti apa sih? Itu kalau terjemahan The Message ya, terjemahannya dikatakan, my question, what are God worshippers like? Jadi orang-orang yang nyembah Tuhan itu kayak apa sih?
Ya, yang namanya penyembah Tuhan itu seperti apa? Nah, mungkin seperti itu ya, itu kali terjemahannya. Kemudian Tuhan menjawab, ya, seperti anak-anak panah yang diarahkan kepada tujuan Tuhan. Seperti anak-anak panah yang diarahkan ke tujuan Tuhan. Jadi kalau kita perhatikan sekarang dari terjemahan ini ya, terjemahan bahasa Indonesia katakan siapa yang takut akan Tuhan. Jadi kita mau lihat sekarang, ya, kalau terjemahan The Message katakan siapakah yang penyembah Tuhan. Ya, sekarang kalau kita lihat, seringkali kita orang Kristen belum sampai menjadi penyembah. Walaupun kita misalnya dalam menyanyi, seringkali WL-nya misalnya di aliran karismatik, mari kita menyembah. Terus semua mereka berbahasa roh yang sudah bisa berbahasa roh. Yang belum bisa berbahasa roh masih bilang haleluya, haleluya, haleluya. Itu dianggap sebuah penyembahan. Ya, bukan. Kenapa? Itu adalah ritual menyembah. Harus dibedakan ritual menyembah. Seperti misalnya waktu kita doa ke jemaat, kita worship leader katakan mari kita berlutut, saudara-saudara, kita semua berlutut menyembah. Itu bukanlah ya seorang penyembah, tapi itu orang yang melakukan ritual menyembah. Ini bedanya. Kenapa? Karena ritual seringkali itu hanya tampak daripada perbuatan lahiriah, perbuatan fisikal, perbuatan secara fisik. Kita menunduk waktu berdoa, ya kan? Kita berlutut waktu berdoa. Misalnya kita lagi menyembah benar-benar sampai kepala kita kena ke tanah waktu berdoa. Itu kondisi fisik kita. Belum tentu kondisi rohani kita, kondisi hati kita, kondisi karakter kita dalam benar-benar menyembah. Nah, sekarang kita akan lihat dulu ya. Kan dikatakan orang-orang yang takut sama Tuhan. Kalau The Message katakan orang-orang yang menyembah Tuhan itu seperti apa? Jadi ada terjemahan yang agak beda sedikit, dikatakan ya, siapakah orang yang takut sama Tuhan? Nah, kalau di sini seperti apa sih orang yang takut sama Tuhan itu? Ya, seperti apa bentuknya orang yang takut sama Tuhan? Apa pergi gereja dia tidak berani bawa Alkitab yang dipasang diinstall di dia punya HP smartphone? Dia pikir itu tidak rohani karena HP itu masih campur sama WhatsApp lah, sama Facebook lah, sama mungkin dia rasa ini kurang rohani. Saya mau Alkitab yang dari kertas saja. Apakah itu dianggap rohani? Dan supaya itu kelihatan benar-benar Alkitab yang kitab suci, dia beli yang besar. Ya, supaya orang tahu dia sedang membawa kitab suci ke gereja. Apakah itu yang namanya takut sama Tuhan? Nah, sekarang kita akan lihat, ya. Dikatakan begini, seperti anak panah yang diarahkan, ya, yang ditembakkan ke tujuannya Tuhan. Jadi, yang pertama dulu kalau kita mau perhatikan, ya, di dalam terjemahan ini dikatakan orang yang menyembah Tuhan. Orang yang takut sama Tuhan. Jadi harus dibedakan ya, orang yang beribadah sama Tuhan dengan orang yang takut sama Tuhan. Kenapa? Orang yang beribadah sama Tuhan lebih banyak datang untuk minta, memberi supaya diberi kembali, ya kan? Beribadah supaya ditolong, terus berbuat baik supaya terima balasan, ya. Jadi selalu ada imbal balik, semua yang dilakukan untuk kepentingan dirinya sendiri lagi. Ujung-ujungnya supaya dia terima balik, ujung-ujungnya supaya dia dapat balik. Nah, itu berarti bukanlah orang beribadah, tapi orang investasi. Yang kedua, orang-orang yang sudah tidak ada jalan keluar, sudah coba begini gagal, coba begitu gagal, ya. Sudah pakai segala macam cara, misalnya pakai dukun lah, pakai pelet lah, pakai pengasian kah, pakai penglaris kah, ya pakai apalagi ajian untuk kalau ada wibawa kah, semuanya gagal. Ya, terus datang kepada Tuhan memohon. Nah, itu orang frustrasi. Ya, yang tadi, yang pertama orang berinvestasi, yang kedua orang frustrasi. Nah, ini yang harus kita lihat sekarang. Jadi, tidak semua orang yang datang kepada Tuhan beribadah itu adalah orang yang takut sama Tuhan. Nah, kemudian akan kita fokuskan sekarang ke ayat ini, dikatakan seperti anak panah. Ya, kalau kita mau perhatikan, ya, anak panah minimal terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, ujung depannya, mata panahnya, yang biasanya selalu runcing untuk menembus sasaran. Itu yang pertama. Kedua, batang panah. Dan ketiga, sirip-siripnya. Ya, jadi semuanya punya fungsi. Semuanya punya fungsi. 3 bagian anak panah ini, ya, semua punya fungsi. Ya, memang busur fungsinya untuk melontarkan anak panah. Ya, yang akan mengenai sasaran anak panahnya, bukan busurnya. Busurnya tetap akan dipegang oleh si pemanah. Busurnya tidak pernah dipakai untuk melempar. Ya, untuk memukul. Busur dipakai untuk mengarahkan anak panah itu ke sasaran. Nah, sekarang kita perhatikan. Yang pertama dulu, ya. Orang percaya, orang yang penyembah Tuhan itu seperti anak panah.
Nah, jadi anak panah kembali kita terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, ujung yang runcing. Nah, kalau kita perhatikan ujung yang di depan itu apa? Jelas sekali, ya ujung yang di depan yang akan mengenai sasaran, ujung di depan yang akan menerobos, yang di depan akan mematahkan, ya ujung di depan itu yang akan mematikan itu dari panah itu, ya itu apa? Firman Tuhan. Ya, apa itu? Tujuannya Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kita. Sehingga karena ada rencana Tuhan, maka kita harus menerobos segala macam rintangan untuk menembusnya sampai ke sasaran. Yang kedua, kita lihat batang panahnya. Ya, firman Tuhan. Yang kedua, pengajaran firman kembali ke sana. Ya, kita tidak pernah melihat batang panah yang dibuat zigzag, batang panah yang dibuat tidak rata dan lurus. Kenapa? Karena dia tidak akan sampai ke sasaran. Ya, kalau anak panahnya dibikin berbentuk melengkung-melengkung, dia tidak akan bisa tepat lurus ke sasaran. Ya, dia akan terbang dan tidak akan pernah sampai di sasaran dengan tepat. Jadi yang kedua, pengajaran firman yang sehat, pengajaran firman yang benar, pengajaran firman yang tidak fleksibel, pengajaran firman yang tidak kaku. Ya, mungkin para pengubah kehidupan bilang, loh, yang tidak fleksibel tapi juga tidak kaku. Maksudnya bagaimana? Ini kan kalimat yang paradoks. Maksudnya begini, ya. Karena pengetahuan manusia bertambah, ya, pengetahuan manusia bertambah, akal budi manusia berkembang, maka pengertian dogma, pengertian doktrin juga akan terus mengalami perkembangan. Ya, berarti apa? Dia harus tidak bersifat kaku. Karena doktrin itu bisa berkembang sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, sesuai dengan kemajuan juga dari kemampuan berpikir manusia. Contohnya, ya, zaman dulu kan orang Israel tidak tahu apa yang dilarang Musa. Makan banyak makanan yang binatang-binatang, hewan-hewan yang dilarang Tuhan. Ya, ternyata kemudian ilmu pengetahuan membuktikan bahwa, ya, ketika waktu itu Musa melarang mereka juga makan babi, ternyata ilmu pengetahuan membuktikan babi itu di dalam dia punya daging itu banyak macam-macamnya. Ya, sehingga kalau di zaman dulu mereka tidak tahu betul-betul, ya, tidak bisa olah betul-betul, itu akan membahayakan mereka. Ya, kemudian di zaman sekarang mereka tahu, oh ternyata memang ada bahayanya, memang ada hal yang buruk di dalamnya. Ya, kita dulu tidak tahu, pokoknya dilarang, ya sudah dilarang, titik. Kenapa? Anda tahu. Ya kan, kemudian yang kedua tentang pentahiran, misalnya orang sakit kusta dan lain-lain. Ya, itu kenapa orang kusta harus diasingkan? Nah, kita tahu kan jenis kusta itu kan. Kenapa dia harus diasingkan? Jauh dari orang lain. Ya, toh karena zaman dulu belum ada pengobatannya, belum ada vaksinnya dan lain-lain. Caranya gimana orang sakit? Ya diasingkan, dijauhkan supaya tidak terjadi bersifat ada kontak dan ada penularan. Kan begitu. Ya, dan baru kita mengerti dan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan kemampuan otak manusia. Jadi dia tidak boleh kaku. Yang kedua, firman Tuhan juga tidak boleh fleksibel. Kenapa dia nggak boleh fleksibel? Kalau semuanya fleksibel berarti nggak ada aturan. Kalau semuanya fleksibel berarti tidak ada hukum Tuhan. Semuanya boleh. Ya, di satu sisi firman itu harus bersifat tegas, tidak ada kompromi. Di satu sisi penafsiran firman Tuhan itu harus bersifat fleksibel sesuai dengan pembukaan penerangan dari Roh Kudus, pembukaan pengertian daripada firman Tuhan. Seperti contohnya, ya misalnya tahun 1901 gerakan Azusa Street misalnya itu di Amerika dengan bangkitnya gerakan Pantekosta, kembalinya bahasa roh. Ya kan, kembalinya karunia-karunia roh, berusaha kesembuhan, bernubuat dan lain-lain. Ya, kalau kita kaku, kita bilang itu sudah tidak ada. Itu tidak ada, itu zaman rasul-rasul sudah mati. Padahal Tuhan Yesus katakan, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Berarti penyertaan Tuhan kepada semua rasulnya, bukan sesudah rasul mati terus ayat itu ditiadakan, tetapi tetap dia juga menyertai semua muridnya yang akhir zaman ini juga dengan penyertaan yang sama. Jadi para pengubah kehidupan, ya, kita mau lihat bagian yang kedua daripada panah itu. Yang pertama adalah firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan menerobos hidup kita, kesukaran, halangan, rintangan dan segala macam akan diterobos, sanggup ditembus oleh firman Tuhan. Yang kedua, pengajaran yang sehat dari firman Tuhan. Bukan pengajaran yang bengkok, pengajaran yang lekak-lekuk.
mencari keuntungan, mencari nama, mencari ketenaran, mencari materi dengan mengacaukan firman Tuhan, dengan kemudian membolak-balikkan kebenaran firman Tuhan untuk mendapatkan keuntungan. Ya, yang ketiga kalau kita perhatikan, ada sirip-sirip di belakang panah itu. Siripnya fungsinya apa? Supaya anak panah itu bisa berjalan lurus ke sasaran. Fungsi sirip itu untuk supaya panah itu bisa lurus. Maka dibuat sirip-sirip. Bahkan sampai sekarang kalau kita perhatikan kan, seperti di peluru kendali misalnya itu kalau kita perhatikan ada dikasih sirip tetap. Ya, supaya kenapa? Mengarahkannya, bisa mengarahkannya ke sasaran. Baik itu membelokkannya, meluruskannya. Kalau panah, meluruskannya. Ya, tidak boleh bisa membelok-belokkannya. Belum ada teknologinya. Nah, maksudnya apa kalau kita perhatikan? Ya, anak panah. Anak panah yang seperti siripnya, ada siripnya itu. Siripnya apa? Motivasi kita yang murni, yang lurus. Beribadah itu memang karena kita harus beribadah. Bukan karena ya nanti ada ibadah pengurapan kekayaan, ibadah pengurapan terobosan, ibadah pengurapan. Semua tidak berduanya murni. Maka perjalanan kita jadi siksak. Maka sirip yang mestinya mengarahkan panah itu berjalan lurus, mengarahkan panah itu ke arah yang lain, menghalangi panah itu menuju ke sasaran yang seharusnya dituju. Jadi, para pengubah kehidupan, kalau kita lihat lagi kebenaran firman Tuhan, apa itu sirip-siripnya? Ya, satu, motivasi yang tulus. Kedua, kerelaan. Kerelaan apa? Kerelaan kita menjalani proses hidup kita. Kerelaan kita menjalani jalan-jalan yang harus kita lewati. Yang Tuhan mau kita lewati. Bukan yang kita mau. Tuhan buatkan jalan supaya kita bisa lewat. Jadi, motivasi kita harus murni jadi orang Kristen. Ya, kita jadi Kristen ini untuk menyembah Tuhan. Kita jadi Kristen ini untuk menjadi para penyembah, bukan para pengemis Tuhan. Tuhan minta, Tuhan adakan, Tuhan kirim, Tuhan tolong. Itu pengemis Tuhan. Ya. Kemudian yang kedua, kita tidak jadi perengek, orang-orangnya sedikit-sedikit merengek. Tuhan, kenapa masalah ini begini? Ayo cepat tolong saya, tolong saya. Kenapa masalah berat? Ya. Kita menjadi orang-orang yang manja, orang-orang yang sedikit-sedikit mewek dan merengek. Kenapa? Karena kita menganggap, ya kalau sudah Tuhan menanggung segala sesuatu, kita tidak perlu belajar apapun. Sama misalnya seperti satu orang, ya, yang bapaknya sudah sangat kaya, dia bilang, buat apa saya sekolah, Pak? Tujuan orang kan paling ujungnya cari uang. Orang sekolah, sarjana, dia kerja cari uang. Lah bapak saya sudah punya uang banyak, ngapain saya sekarang sekolah? Sudah tamat SD, bisa baca tulis cukup. Tentu saja tidak demikian. Ya, tapi banyak orang Kristen seperti itu. Iya, Tuhan sudah menanggung segala sesuatu. Jadi saya tidak usah tanggung apa-apa lagi. Saya sudah bebas. Ya, bebas dari pengajaran, bebas dari didikan, bebas dari proses Tuhan, bebas dari yang namanya permukaan dan lain-lain. Kita sudah bebas. Ya, bukankah itu sesuatu yang salah? Iya kan? Jadi para pengubah kehidupan kita lihat dari definisi yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa para penyembah Tuhan, orang-orang yang takut sama Tuhan itu adalah seperti panah. Seperti anak panah yang dibidikkan ke sasarannya Tuhan. Jadi ingat, panah terdiri dari 3 yang tadi, firman Tuhan di depan. Ya, bukan klaim-klaim janji Tuhan di depan. Ini yang keliru zaman sekarang. Kita harus membedakan firman Tuhan dan janji-janji Tuhan. Apa bedanya firman Tuhan dengan janji Tuhan? Firman Tuhan lebih banyak bicara tentang kita yang harus mengerjakannya. Sedangkan janji Tuhan bicara tentang Tuhan yang akan memberikannya. Tentu saja itu 2 sudut yang sama sekali berbeda. Ya, tapi zaman sekarang kita tidak bisa bedakan. Ya, terus apa isinya sekarang? Firman Tuhan itu isinya pengajaran, isinya kebenaran. Kalau janji Tuhan isinya kecukupan, kelimpahan, kemakmuran. Itu 2 sudut yang berbeda. Kenapa? Kalau firman lebih banyak bicara tentang kehidupan yang benar untuk menuju kehidupan kekal. Kalau janji Tuhan lebih banyak bicara kehidupan berlimpah di dunia sementara ini. Terserah nanti matinya belum tahu kemana. Jadi kita lihat sekarang, ya. Ini dulu yang pertama, firman di depan. Apakah kita dalam segala hal mencari Tuhan lebih dulu, atau mengklaim-klaim janji Tuhan di kemudian? Sesudah semua gagal dan lain-lain, kita klaim janji Tuhan supaya terjadi.
kita sudah salah. Ya, karena ujung mata panah itu selalu di depan, tidak pernah mata panah itu di belakang. Ya, kedua, apakah firman yang kita dengar, pengajaran yang kita dengar itu pengajaran yang lurus? Iya kan, pengajaran yang tidak fleksibel tetapi juga tidak kaku. Itu yang kedua. Yang ketiga, apakah kita ini menjadi orang yang tulus dalam beribadah? Apakah kita ini menjadi orang yang mau dibornikan? Apakah kita ini menjadi orang yang mau rela dibentuk, dihajar, diproses oleh Tuhan? Karena itu yang akan menentukan arah daripada panah itu. Mungkin ada yang bilang, Pak, masa kita bisa mengatur firman Tuhan? Oh, bisa. Siapa bilang manusia tidak bisa mengatur firman Tuhan? Bagaimana caranya? Bisa lewat penafsiran-penafsiran. Lewat pengertian-pengertian. Manusia bisa mengatur. Iya kan? Contohnya, aliran sinode ini bilang begini artinya firman ini. Aliran sinode ini bilang, enggak, begini artinya. Yang benar. Dan semua merasa paling benar. Walaupun sering pengertian mereka satu sama lain berbeda. Itu artinya manusia mengatur firman. Bukan firman mengatur manusia. Makanya firman Tuhan dengan jelas di Alkitab The Message katakan, orang yang beribadah kepada Tuhan, orang yang menjadi penyembah Tuhan, itu adalah seperti anak panah. Jadi ketulusan hatinya yang akan membuat firman itu dia mengerti dengan benar. Bukan dia mengerti sakarpe dia. Nah, misalnya kalau satu orang pengendara, misalnya kendaraan, ya, pengertian lampu merah adalah stoplah kalau ada polisi. Nah, kalau sudah tengah malam polisi sudah nggak ada, lah terus saja kebut. Nah, kalau yang sembarangan mengartikannya. Tapi kalau yang benar mengartikannya, pokoknya itu lampu merah, tengah malam kah, mau hampir pagi kah, dia berhenti, dia mengerti. Lampu merah artinya pengendara yang datang dari arah lampu itu nyala harus berhenti. Kan begitu. Jadi kalau kita perhatikan sekarang, ya, ketulusan kita, motivasi kita, kerelaan kita, menentukan arah panah itu kemana. Kan sering kita mengarahkan firman. Saya cuma mau dengar pengajaran tentang kekayaan, kemakmuran, kelepasan. Saya tidak mau dengar dengan pengajaran tentang kekudusan, pengajaran tentang hidup benar, pengajaran tentang saya ini harus berubah. Saya hanya mau dengar pengajaran saya punya nasib yang akan dirubah sama Tuhan, ekonomi saya yang akan dirubah sama Tuhan. Itu saja yang kita seringkali mau dengar. Itu berarti sirip panah kita itu tidak dipasang dengan benar. Sirip panah kita tidak membuat anak panah itu lurus ke depan, tapi membuat anak panah itu miring arahnya. Itulah yang disebut dengan penyesatan. Ya, banyak orang Kristen seringkali tidak ngerti yang namanya penyesatan. Pak, artinya sesat itu berarti kita diajar lain-lain ya, Pak. Kita diajar yang aneh-aneh ya, Pak. Bukan. Ya, bukan. Kenapa? Artinya sesat jelas tidak sampai di tujuan. Itu kan artinya sebenarnya, ya. Contohnya dalam minggu ini kan ada pendaki gunung di Jawa Timur yang hilang. Ada 2 orang dari Swiss, dari kota Basel. Itu 1 ditemukan, 1 hilang. Ya, sampai hari ini 1 belum ketemu. Ya, dia sesat. Kenapa? Karena dia mendaki gunung, dia naik, dia kelelahan, dia bilang sudah aku tuh di bawah. Temannya yang masih kuat naik terus. Temannya naik terus, dia mungkin rasa karena dia sudah tidak kuat, dia nyerah, dia turun, tapi dia tersesat. Dan sampai hari ini belum ditemukan, dia tersesatnya di mana. Artinya tidak sampai di tujuan. Nah, Kristen seringkali seperti itu. Kalau kita lihat, anak panah ini akan ditembakkan, dibidikkan Tuhan ke tujuannya Tuhan. Bukan ke tujuan pribadinya. Nah, jadi kalau kita dengar selama ini ada ibadah pengurapan terobosan, ada ibadah dibikin begini, bikin begitu, itu penyesatan kalau kita perhatikan. Kenapa? Tidak membuat orang Kristen sampai di tujuannya Tuhan. Tidak membuat orang Kristen sampai di sasarannya bidikan Tuhan. Tapi hanya membuat orang Kristen merasa mereka akan sampai di tujuan pribadi mereka sendiri. Ini kan penyesatan kan? Karena tidak membuat Kristen sampai tujuan. Nah, kalau kita lihat sekarang, ya, kan firman tadi sudah jelas katakan, seperti anak panah yang ditembakkan ke sasarannya Tuhan. Kan Tuhan dengan jelas juga di kitab Mazmur di ayat yang lain mengatakan, Mazmur 139, di dalam kitabnya Tuhan itu sudah tertulis hari-hari yang belum ada. Ketika kita di kandungan ibu kita, Tuhan sudah menulis semua rencananya di kitabnya. Nanti para pengubah kehidupan baca di Mazmur 139 itu, ya. Jelas Tuhan katakan, aku sudah menulis semua hari-hari yang akan ada.
Sebelum ada satupun ketika kita masih dikandung. Ketika kita ditenun, kata firman Tuhan, di kandungan ibu kita. Tuhan sudah merencanakan segalanya di dalam hidup kita. Nah, masalahnya sekarang adalah, ya, kekristenan ini hilang yang menjadi pondasi kekristenan. Jelas Rasul juga menulis dikatakan apa? Dasar gereja adalah rasul dan nabi. Jelas sekali firman Tuhan katakan, dasar daripada gereja adalah rasul dan nabi. Ya jelas, nabi mendapatkan pesan-pesan dari Tuhan, nabi mendapatkan pewahyuan, visi, penglihatan, petugas, teguran, dan lain-lain dari Tuhan. Kemudian para rasul-rasul inilah yang bertugas mendirikan jemaat dan jemaat menurut visi, penglihatan, pesan, tugas yang diterima oleh para nabi. Kemudian kita lihat lagi yang kedua. Karunia nabi itu mengetahui panggilannya orang. Ya, seperti contohnya di Perjanjian Lama, Nabi Samuel datang mengurapi Saul. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan sudah menetapkan Saul jadi raja. Diurapilah dia, jadilah dia raja. Kemudian karena Saul berbuat dosa, dia membantah, melawan Tuhan. Tuhan bilang, angkat Daud. Pergilah dia pergi ke Betlehem mengurapi Daud. Samuel mengetahui jalan hidup orang. Samuel diberikan pengungkapan oleh Tuhan, jalan hidup banyak orang. Dan ini sekarang kita lihat karunia ini banyak hilang di dalam kekristenan. Sehingga pelayanan itu apa? Orang Kristen sering tidak tahu dia mesti jadi apa. Orang Kristen sering tidak tahu dia mesti jalannya yang mana. Karena itu sudah hilang. Karena dasarnya hilang. Bisa dibayangkan bangunan tanpa dasar. Apa kekuatannya? Bangunan tanpa dasar sangat mudah retak-retak. Pasti temboknya sebagaimanapun kuat, kalau tidak punya dasar, dia akan mudah retak-retak. Bahkan dia bisa miring dan roboh sendiri. Yang kedua, dasarnya adalah rasul. Ya, kita tahu karunia rasul. Mereka dipanggil Tuhan mendirikan jemaat. Mereka mendirikan jemaat. Ya, Tuhan yang suruh. Mereka tidak mendirikannya karena mereka punya dana. Karena memang mereka punya program untuk menambah banyak jemaat dan umat. Bukan. Karena Tuhan yang menyuruhnya. Dan kalau kita lihat saat-saat ini, karunia-karunia ini sudah banyak sekali hilang. Ya, padahal firman Tuhan tidak pernah berubah. Dikatakan dengan jelas, dasarnya adalah rasul dan nabi. Nabi dan rasul. Jadi para pengubah kehidupan, ya, kita mau lihat lagi apa yang tadi kita perhatikan. Ya, kan jelas rancangan Tuhan adalah damai sejahtera di kitab Yeremia, memberikan masa depan yang penuh pengharapan. Bagaimana Tuhan merancang sesuatu kalau dia hanya merancang ujungnya saja? Dia tidak merancang dari awal, kemudian langkah demi langkahnya, fase demi fase, etape demi etape. Hanya merancang ujungnya saja, tentu saja tidak bisa. Contohnya, misalnya seorang orang tua pasang suami istri ingin katakan anaknya jadi arsitek. Berarti apa? Dia sudah merancang anak ini untuk sekolah di bidang eksak, tidak di bidang sosial. Tentu saja, kenapa? Karena nanti mau masuk jadi arsitek. Ya kan, walaupun di arsitek ada hitung-hitungan biaya, tapi orang yang tamat misalnya sekolah ekonomi, tidak bisa jadi arsitek. Walaupun ada itu prinsipnya, rencana anggarannya, RAB-nya misalnya. Tapi kan tentu saja tidak bisa orang ekonomi bekerja sebagai arsitek. Dia tidak bisa menggambarnya kan. Walaupun ada unsur di arsitek, ada unsur hitung-hitungan. Tapi hitungannya berbeda dengan misalnya dalam pelajaran kita menghitung tata buku dan lain-lain. Jadi kalau kita perhatikan, ya, sering ketika kita sudah jadi orang Kristen, kita tidak mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Kita hanya minggu demi minggu pergi gereja. Kita hanya minggu demi minggu datang pergi ibadah. Dan kita tidak pernah mengerti Tuhan itu mau suruh kita jadi apa. Rencana Tuhan di hidup kita itu apa. Kita tidak mengerti. Sehingga kita jalan saja. Kemudian kita lihat. Kita ketika jalan, tentu saja kita tidak jalan dipimpin oleh Roh Kudus. Walaupun mungkin kita minta Roh Kudus pimpin. Tapi maaf kata, saya yakin dari antara 10.000 orang Kristen, mungkin hanya 1-2 orang yang tahu persis ini loh Tuhan mau saya jalan ini. Banyak mereka ya Tuhan, saya mau jalan ke sana, kasih buka jalan. Tuhan, saya kepingin begini, Tuhan ratakan dan luruskan. Itu saja kan doanya. Jarang yang, Tuhan yang mana saya harus kerjakan? Jarang. Jadi para pengubah kehidupan, kita lihat. Ya, Tuhan bilang rencananya damai sejahtera. Masa depan yang penuh pengharapan. Tapi bukankah seringkali kita yang satu, Tuhan bilang rancangan damai. Bukankah seringkali kita penuh peperangan?
Bukan hanya mungkin di rumah tangga, di keluarga, dengan diri kita sendiri pun kita sering perang. Kita tidak hidup dengan damai dengan diri kita. Mungkin kita kecewa dengan prestasi kita. Mungkin kita marah dengan ketidakmampuan kita, ketidakberdayaan kita. Karena kita sendiri tidak damai dengan diri kita sendiri. Itu yang pertama kan. Sering kita merasa putus asa, sering kita tidak bisa melawan maunya kita, melawan hati kita sendiri. Itu kan kita sering tidak damai. Tuhan bilang, rancanganku adalah damai. Yang kedua, sejahtera. Ya kan, damai aja sering kita tidak temukan. Iya kan, hati kita sering bergejolak tidak karuan, hati kita sering galau, ya. Kemana-mana kita baper terus katanya, bawa perasaan terus, perasaan mangkal, perasaan jengkel, perasaan benci dan segala macam. Kita tidak damai dengan hidup kita sendiri. Ya, yang kedua, sejahtera. Kita perhatikan, kapan sejahtera lebih luas? Ya, seperti kalau kita perhatikan dasar negara kita juga kan salah satunya kesejahteraan sosial. Ya, jadi apa? Supaya kecukupan, baik secara materi kita sejahtera. Ya, seringkali kita juga nggak sejahtera, banyak persoalan, banyak kekurangan, banyak masalah. Iya kan, kalau kita perhatikan. Itu yang kedua juga jarang. Yang ketiga, memberi masa depan yang penuh harapan. Kita sering sampai saat ini, masa depan rasanya masih terlalu jauh. Masa depan itu masanya entah di mana. Dan masa depan itu entah di kemana. Pokoknya hidup seringkali kita jalani saja. Mungkin saking rohaninya bilang, ya kita ngalir saja. Gitu. Ngalir kemana? Ya, kalau kita ngalir di sungai sampai ke laut, tidak masalah. Tapi kalau ngalir, terus tiba-tiba harus melewati air terjun 50 meter, kita ikut ngalir, mati kita terjun bebas. Iya kan? Jadi para pengubah kehidupan. Sejak kita jadi orang percaya, maaf kata saya katakan, bahkan kalau menurut firman Tuhan, sejak kita di dalam kandungan, Tuhan sudah punya rencana. Tinggal kita ini, satu, diberitahu enggak rencana Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, mau jalani enggak jalan yang harus kita lewati ke arah rencana itu. Ini kan yang jadi masalah. Makanya firman Tuhan katakan seperti anak panah itu. Firman Tuhan yang pertama paling ujung. Ya, kalau Tuhan mengatakan, dia pasti bisa menggenapi. Kalau Tuhan merencanakan, dia pasti bisa membuat jadi kenyataan. Kan begitu? Karena firman Tuhan katakan, firmanku tidak pernah kembali sia-sia, tetapi akan berhasil melakukan apa yang aku suruhkan. Nah, tapi buktinya, Tuhan menyanyikan kehidupan yang damai, sejahtera. Tetapi kita sering tidak damai, bahkan kembali dengan hati kita sendiri tidak damai. Dengan diri kita tidak damai. Iya kan? Apakah firman itu terus berarti sia-sia? Bukan. Karena, lihat. Ya. Anak panah inilah yang harus menuju sasaran, bukan si pemanah. Iya kan? Jadi kita yang harus bergerak. Bukan Tuhan kita paksa membawa segala sesuatu kepada kita. Kita yang harus berjalan dan menjalani. Nah, ini banyak sering, tidak usah ikut ibadah pengurapan saja. Ini yang paling parah zaman sekarang orang Kristen. Ya, mereka mulai mengalihkan diri dari pengajaran yang sehat. Mereka mulai mengundang ahli-ahli dongeng. Kita tahu dongeng itu sebagian daripada tahayul. Dongeng itu bagian daripada, maaf kata, hal-hal yang banyak hayalnya daripada kenyataannya. Tapi orang lebih senang berhayal daripada kenyataan. Contohnya kalau kita perhatikan ya, kita sering nonton film superhero, misalnya Batman lawan Superman, terus di Avengers dan segala macam. Itu kan film hayal, betul? Kenapa? Nggak ada manusia seperti itu, nggak ada Thor, ya kan? Anaknya Dewa Petir, itu nggak ada. Walaupun dulu di Indonesia ada, yaitu Gundala, ya kan? Namanya Putra Petir juga, ya. Itu yang saat mungkin dia masih keluargaan sama Thor, gitu, sama-sama petir-petiran, ya. Tapi itu kan tidak ada di dunia nyata. Tapi kita senang dengar yang tidak ada di dunia nyata. Ya, makanya kalau kita lihat dari spot iklan acara ini kan dikatakan selalu khotbah awang-awang. Khotbah pokoknya beres-beres. Apanya yang beres? Kita sendiri yang menjalani hidup terlalu banyak yang nggak beres. Ya, makanya saya sering ngomong, ya, hidup ini tidak semudah cangkem pendeta di mimbar. Pokoknya percaya beres. Pokoknya nabur nanti terima. Itu mulut, maaf kata, cangkemnya cocot gampang ngomongnya. Lidah tak bertulang. Tapi faktanya tidak semudah itu. Jadi para pengubah kehidupan, kita lihat sekarang. Orang yang takut sama Tuhan adalah seperti anak panah. Dia yang harus dibidikkan ke sasaran.
Dia harus mau diarahkan ke sasaran. Ke sasaran yang mana? Bukan yang diinginkan si anak panah, tetapi oleh si pemanah. Jadi, kita sebagai orang Kristen, kita punya Tuhan. Jelas kita mau perhatikan. Tuhan disebut Immanuel. Ya kan? Apa itu Immanuel? Tuhan yang beserta dengan kita. Artinya Tuhan tidak hanya berdiam di surga, tetapi dia ada di tengah-tengah umatnya. Ya, kalau kita perhatikan di sistem ibadahnya zaman dulu orang Israel, ya, zaman dulu. Ketika mereka beribadah, ya di padang gurun Tuhan katakan apa? Buatkanlah aku satu tempat. Ya, supaya kenapa? Karena aku mau diam di tengah-tengah kamu. Berarti Tuhan itu mau diam di tengah-tengah umatnya. Ada di tengah-tengah umat. Iya kan? Artinya begitu kan? Makanya Tuhan suruh mereka membuat tabernakel itu. Kemah pertemuan disebut. Kenapa? Di dalam situlah mereka bertemu dengan Tuhan. Dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Kemudian kita lihat lagi ya. Yang paradoks dengan kepercayaan penyembahan zaman dulu. Kalau kita perhatikan ya. Menyembah Baal, nyembah ini, nyembah itu zaman dulu. Mereka nyembahnya semua di gunung-gunung. Di tempat-tempat terpencil tinggi-tinggi. Mereka merasa di sanalah tempat yang mereka sembah-sembah itu. Tapi kalau di firman Tuhan katakan. Tuhan itu beserta dengan mereka. Allah Immanuel. Yang Tuhan yang berjalan bersama mereka di padang gurun pun Tuhan jalan bersama mereka di padang gurun. Tapi kalau kita lihat sekarang, kekristenan seringkali tidak jelas Tuhannya jalan di mana, dia kemana. Iya kan? Kenapa? Karena kembali kita tidak punya koneksi dengan surga. Ya, HP kita sama HP surga tidak cocok. Ya, kenapa? Makanya tidak bisa nyambung. Kita berjalan kemana, beloknya, muternya kita tidak tahu. Nanti sudah kejedok kita teriak-teriak minta tolong. Itu saja. Padahal firman Tuhan katakan, dia adalah pemanah. Kita mau perhatikan kebenaran di sini. Dia adalah pemanah. Tuhan yang akan membuat kita sampai di sasaran. Ya, semua manusia ingin hidupnya mencapai sasaran. Semua manusia ingin hidupnya mendapatkan yang dia inginkan. Tapi Tuhan sudah katakan, rancanganku adalah damai sejahtera, memberi masa depan yang penuh pengharapan. Berarti kembali kita harus satu, punya firman yang kuat. Kedua, punya pengajaran yang sehat. Ketiga, kita punya hidup harus murni. Kita punya hidup harus tulus. Kita punya hidup harus berisi kerelaan. Sehingga kemana kita diarahkan, kita rela. Karena kembali seperti yang saya sampaikan tadi, sirip panah itu akan menentukan arah panah. Kalau kita tidak rela, kita akan dibawa berputar-putar di padang gurun. Kalau kita memberontak, kita akan dibawa putar lagi, diberi kesempatan seperti zaman sekarang namanya remedi. Kalau dulu kita kuliah namanya hair. Ya, kita tidak lulus, misalnya tidak lulus mata kuliah apa, nanti kita bisa hair lagi, minta ulang lagi. Seperti itu kita ulang bolak-balik. Iya kan? Makanya banyak orang bilang, Pak, kenapa masalah saya belum dijawab? Jawabannya sederhana kan. Kalau kita sudah lulus mata pelajaran itu, tentu saja tidak lagi mata pelajaran itu diuji ke kita. Kalau kita sudah lulus di mata kuliah itu, tentu saja mata kuliah itu tidak akan lagi juga diujikan ke kita. Tapi kalau memang kita tidak lulus, kita pindah ke universitas manapun, akan mata kuliah itu lagi yang akan diuji, karena itu yang belum lulus. Masalahnya, kita tidak memikirkan respon kita. Kita tidak memikirkan cara menjawab kita yang benar. Kita hanya memikirkan pokoknya saya harus lulus. Maka kita tidak lulus karena kita tidak belajar. Jadi para pengubah kehidupan, kita mau perhatikan kebenaran di sini lagi. Ya, seperti anak panah yang dibidikan ke sasarannya Tuhan. Kita mau perhatikan. Ya, satu, kita akan menjadi yang Tuhan mau, yang Dia sudah rencanakan. Yang kedua, kita mau perhatikan. Ya, sepanjang perjalanan kita itu, Tuhanlah yang di depan kita. Karena Dia mengarahkannya, Dia yang memimpinnya, maka segala halangan Dia yang bertanggung jawab. Kan begitu sebenarnya. Nah, tetapi masalahnya kembali ke yang inti. Kita seringkali jadi Kristen karena kita memuja Tuhan, Yesus yang maha bisa. Oh, Dia sanggup segala sesuatu. Terus, satu, kita memang membanggakan Tuhan kita maha bisa. Tapi kedua, kita merendahkan Tuhan kita yang maha bisa itu. Tuhan ayo jawab, ayo beri. Kita menjadikan Dia cuma seperti jin yang harus menuruti maunya kita. Seperti jin serba bisa yang sanggup memberikan apa yang kita butuhkan. Itu saja kita perlakukan. Kita tidak mau diarahkan oleh Dia. Kita tidak mau diluruskan oleh Dia. Kita tidak mau dimurnikan oleh Dia. Ini yang menjadi masalahnya orang Kristen.
Ya, makanya kalau kita perhatikan, ya jujur Alkitab katakan, ya kan, bahwa kita ini lebih banyak dipimpin oleh maunya kita sendiri. Iya kan? Contohnya seperti firman Tuhan katakan, orang yang ingin kaya, itu akan terjatuh ke dalam berbagai pencobaan. Ya, apakah salah ingin kaya? Tidak. Tetapi yang dimaksudkan orang yang ingin kaya adalah, kekayaan kan simbol kenikmatan hidup, kenyamanan hidup, kesantaian hidup. Betul? Kenapa kesantaian hidup? Lah ya, kalau kita orang gajian nggak bisa santai, bangun harus tepat waktu pagi-pagi karena mau ngantor, pulang nggak bisa santai-santai. Misalnya pulang kantor jam 4, kita jam 3 sudah pulang, bisa dipecat. Jadi, karena kita tidak dalam kondisi kaya, kita nggak bisa hidup santai. Iya kan, kita nggak bisa pergi liburan ke Bali, misalnya 2 minggu, nggak bisa. Karena itu, kita orang kerja, orang gajian. Makanya, kekayaan itu simbolnya, yaitu kemewahan, ya kan, kesantaian. Itu yang dimaksudkan, bukan salah orang kaya, buktinya Bapak Abraham kaya. Iya kan, tetapi apa yang disimbolkan dengan kekayaan itulah yang harus kita perbaiki. Jadi para pengubah kehidupan sekarang, marilah kita mencari Tuhan sungguh-sungguh. Sehingga semua jalan kita, Tuhan tunjuk. Dan kita berjalan di atasnya. Ya kan Tuhan sendiri bilang, akulah jalan. Kalau kita terus bilang Tuhan bukalah jalan, berarti kita buka jalan yang mana lagi pertanyaannya? Jalannya sudah ada, sudah. Selesai toh. Seperti misalnya, sekarang mau ke Semarang misalnya. Ya, itu tinggal masuk lewat tol kan beres sudah. Iya kan? Tapi kalau kita ambil jurusan ke Jogja, terus sampai di sana baru kita bilang tunjukkan jalan, itu kan namanya hari perkara. Jadi bagaimana sekarang? Jelas, orang yang takut sama Tuhan, Tuhan akan tunjukkan jalan. Bukan orang yang sedang stres sama masalah, Tuhan akan tunjukkan jalan. Bukan. Jadi, lupa kalau gitu terus buat apa punya Tuhan? Nah, banyak orang berpikiran Tuhan itu hanya sebagai penolong dalam kesesakan. Tuhan itu hanya sebagai pemberi pinjaman tanpa bunga, tanpa wajib cicilan. Iya kan? Pinjaman hibah. Percuma. Padahal Tuhan itu adalah pemimpin. Tuhan itu adalah raja. Segala sesuatu dia punya tujuan. Kita di bumi ini pun ada tujuannya. Ya, bukan sekedar kebetulan lahir. Misalnya begitu, bukan. Tetapi masih ada tujuan. Itulah yang harus kita cari. Itulah yang harus kita mintakan dari Tuhan. Itulah yang harus kita temukan. Kemudian kita berjalan di atasnya. Maka kita akan sampai ke tujuan hidup kita. Seperti yang Yesus katakan di kitab Yohanes. Dia datang supaya umatnya memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Mereka punya limpah sukacita. Mereka punya limpah kemesraan di rumah. Limpah saling mengerti. Ya kan? Punya kelimpahan. Bukan dengan segala kelimpungan. Para pengubah kehidupan. Pertanyaannya sekarang, kita sudah dengar firman banyak, saya rasa sudah cukup jelas. Adakah kita mau menjadi seperti anak panah itu? Yang memimpin kita di depan. Ujung tombaknya adalah firman Tuhan. Ya, mata panahnya itu firman Tuhan. Batang panahnya kebenaran. Kebenaran yang lurus, bukan yang dibengkok sekiri, bengkok kanan. Yang ketiga, sirip-sirip ketulusan, kerelaan. Sehingga kita sampai ke keadaan hidup yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita. Dan kita tahu, semua orang yang Tuhan tetapkan di hidupnya adalah akan menjadi orang-orang hebat. Kita buka di Alkitab contoh orang-orang besar. Semua mereka hidup sudah direncanakan Tuhan. Bahkan sebelum lahir pun sudah diberitahu apa yang akan Tuhan lakukan atas dia. Contohnya, seperti Simpson. Ya kan? Diberitahu dulu bagaimana ketika dia akan lahir, bagaimana dia akan menjadi apa. Sudah diberitahu. Samuel, ya kan? Ketika dia, ibunya mintakan dia pun. Sudah ditentukan perjalanan hidupnya akan jadi apa. Ya, begitu banyak di Alkitab. Ya, sampai di perjanjian baru pun kita lihat. Ya, ketika Yesus dikandung pun sudah ditahu tujuannya nanti lahir apa. Bagaimana perjalanan hidupnya. Berarti semua anak Tuhan. Tuhan punya perjalanan hidup yang sudah dia tetapkan. Mari minta itu, temukan itu, dan jalan di atasnya. Maka kita akan sampai ke tujuan kita. Hidup di bumi seperti yang Tuhan rencanakan. Dan berada dengan dia di surga seperti yang Tuhan rindukan.
di akhir renungan ini. Kiranya Dia memberkati kita semua. Dan kiranya mulai saat ini kita tidak hanya mau cari jalan keluar, tapi mau membaca firman, mau mendengarkan firman, mau menerima pengajaran yang lurus, bukan yang bengkok-bengkok sesuai selera kita. Dan mau diarahkan, dibidikkan ke tujuannya Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Like him, Lion and the Lamb, seated on the throne. Mountains bow down, every ocean roars to the Lord of hosts. Praise Adonai, from the rising of the sun till the end of every day. Praise Adonai, all the nations of the earth, all the angels and the saints sing praise. Who is like him, Lion and the Lamb, seated on the throne? Mountains bow down, every ocean roars to the Lord of hosts. Come praise him, praise Adonai, from the rising of the sun till the end of every day. Praise Adonai, all the nations of the earth, all the angels and the saints sing praise. FM Immanuel Peaceful Station.
Ya, baik Sobat terkasih dimanapun berada, masih dari 94,3 FM Immanuel Peaceful Station. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, bisa bergabung melalui phone. Dan Bayu informasikan untuk persekutuan doa pendewasaan doa mujizat bisa Anda ikuti pada hari ini. Dan sementara yang ditelepon sudah ada yang masuk, Bayu langsung terima. Shalom, selamat siang. Halo. Halo. Tak paham hubungan doa. Iya. Ini kan bapak saya sudah sakit lama sekali. Terus ini sakitnya yang ketiga. Iya. Kondisinya sekarang itu sudah sebelah kanan, kaki kanan itu nggak bisa digerakkan, Pak. Iya. Jadi minta dukungan doa. Baik Ibu, saya mau tanya ya, itu kaki kanan yang tidak bisa digerakkan, itu stroke kah? Iya, stroke ketiga. Stroke yang ketiga. Iya. Stroke pertama berapa tahun lalu, Bu? Itu sudah lama, mungkin hampir 10 tahun ada. 10 tahun. Stroke yang kedua biasanya? 2 itu ya mungkin baru 5 tahun. Iya. Ini stroke yang ketiga. Iya. Sekarang dirawat di rumah atau di rumah sakit? Di rumah, Pak. Di rumah. Iya. Ini stroke yang ketiga berapa bulan lalu, Bu? Ya 1 tahun mungkin, Pak. Sudah 1 tahun stroke yang ketiga ya. Iya. Baik, itu biasanya memang kalau secara ilmu medis itu stroke pertama itu biasanya dalam jangka 5 tahun akan kena stroke kedua. Iya. Ya. Tapi ya ini sekarang jadi stroke yang ketiga ya, dan Iya. ini parah karena jadi lumpuh sebelah ya, Bu ya. Iya. Itu kaki saja atau separuh badan, Bu? Separuh badan, Pak. Separuh badan ya. Jadi tangan kaki gitu, Pak. Baik itu. Jadi selama ini baik, kita akan doa buat hal ini, Bu ya. Iya. Mungkin ada penyebab apa? Yang jelas memang stroke kan jelas sekali penyebabnya ya. Iya. Sumbatan darah, kemudian terganggunya Iya. oksigen ke saraf, itu kan yang paling Iya. inti buat stroke kan gitu. Tapi penyebabnya apa bisa macam-macam, Bu. Kita akan doa ya. Apa adakah sesuatu pernyataan dari Tuhan ya. Jadi jangan ditutup, Bu ya. Iya, Pak. Iya, baik, Pak Markus akan pimpin kita dalam doa. Mungkin ada petunjuk Tuhan tentang stroke ini. Mari Bu kita berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu. Kamu pertemukan Ibu ini dengan Engkau Tuhan melalui siaran radio ini. Tuhan Yesus, kami bawa pasien yang anakmu yang stroke ini Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang ungkapkan, Tuhan sendiri yang sampaikan Tuhan. Apa yang akan Engkau sampaikan. Tidak ada teguran, tidak ada pernyataan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang sampaikan, Engkau nyatakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ibu, Iya, Pak. saya mau tanya ya. Iya. Ini sang sang bapak Iya. itu, ini kan sang bapak kandung maksudnya Ibu ya, dengan sang bapak, bukan suami toh? Bukan. Bukan, sang bapak ini ya? Iya. Ayah berarti ya? Iya, ayah. Saya mau tanya, Bu, sang ayah ini ada sebenarnya pendem rasa ngamuk apa kepada sang ibu, si istrinya? Di mana ada? Ya? Ada di mana? Maaf, ini kurang jelas. Begini Ibu ya, waktu tadi Pak Markus pimpin kita dalam doa, saya tiba-tiba merasa hati saya itu marah sekali, Bu, cuman saya terpendam. Iya. Nah, marahnya ke istri. Ke istri. Iya. Padahal selama ini yang merawat itu ibu saya, Pak. Iya. Jadi yang mengurusi sesuatunya itu sudah ibu saya. Nah, coba begini Bu ya. Tapi Bapak kan lumpuh sebelah tapi masih bisa dia ngomong kah? Iya, Mas. Nah, coba ditanya, sang Bapak ini ada mendem apa? Saya tiba-tiba tadi dengar ibu dengan nada marah. Oh, gitu. Iya. Ini tidak pernah dikeluarkan, Bu, kemarahannya. Iya, Pak. Iya, jadi nanti gini kan, kami masih siaran, masih cukup lama ini Bu, masih sampai jam 12. Iya. Nanti tolong ditanyakan dulu, minta Bapak ayo ngaku. Kalau dia mau ngaku jujur, baru kita bisa doakan, Bu. Oh, iya. Kalau dia terus mau, enggak ada masalah. Wah, susah kalau gitu. Iya, Pak. Saya rasa dia itu marah sekali, cuman enggak bisa keluar kemarahan itu. Iya, Pak. Iya, tolong ditanyakan, nanti Ibu telepon balik kembali, kami tunggu, Bu ya. Oh, iya. Iya, Tuhan berkati, kami tunggu, ya. Mau nyambung suami bisa, Pak? Tentang apa ya, Bu? Minta didoakan.
Iya, mau didoakan Mbak, apa pokok doanya apa? Halo, selamat siang Pak. Iya, selamat siang. Bapak, mohon dukungan doa. Iya. Saya seorang karyawan. Iya. Saya sudah 8 tahun bekerja. Iya. Jenuh sekali sudah Pak? Gimana Pak? Sudah jenuh sekali? Oh iya. Ini saya ada persimpangan gitu Pak. Iya. Saya ingin buka usaha. Iya. Tapi saya belum bisa memutuskan apakah saya harus keluar dulu atau saya harus membuka usaha dulu. Oh gitu, jadi bingungnya gitu Pak ya? Iya. Apa keluar dulu baru buka atau sambilan dulu supaya sudah kuat baru berhenti? Gitu. Jawabannya satu ya Pak ya. Maaf kata ini ya Pak ya, saya langsung Pak ya. Ini sampai hari ini antara suami istri juga tidak sepakat toh Pak. Oh gitu Pak. Iya, coba sekarang saya minta, ketika saya dapat kata nggak sepakat sama sang bapak ini, sang ibu. Saya mau tanya kebenarannya benar apa benar? Saya sudah konsul dengan istri saya. Iya. Itu, dia mendukung itu Pak. Iya, mendukung kalau misalkan mau usaha ya. Usaha aja nggak apa-apa. Gitu, mau terus kerja ya, terus kerja. Iya itu nggak apa-apa. Baik, sekarang saya minta nomor HP-nya, teleponnya mohon diserahkan ke sang ibu. Ibu atau istri Pak? Iya, sang istri. Oh iya, sebentar ya Pak ya. Halo. Ibu, saya mau tanya ya. Gimana, Begini, waktu sang bapak tadi ngomong di telepon, Iya. saya dapat kata jenuh. Oh iya. Sudah jenuh banget ya Bu sebenarnya ya. Dengan pekerjaannya. Iya. Iya. Dan sudah pernah enggak dia cerita seperti itu atau ibu lihat dia jenuh? Jadi dia bukan karena alasannya bukan karena mau mencari peluang lain terus keluar, bukan, tapi karena memang jenuh sekali di pekerjaan yang ini. Iya Pak, benar Pak. Betul kan? Iya. Betul. Nah, jadi ibu sebenarnya gini, makanya saya tadi tanya bapak gimana sang ibu. Saya bilang istrinya setuju. Ya, makanya saya minta teleponnya balik ke ibu karena yang saya dapat di roh saya adalah Roh Kudus bilang itu sebenarnya dia cuma karena jenuhnya, bukan karena ingin merubah nasib, ingin punya masa depan yang lebih cerah, mungkin gitu bukan, tapi karena sudah jenuh sekali. Jadi ingin mau coba keluar gitu. Iya. Nah, karena ibu tahu, karena ya ibu sayang dia, jadi iyalah mau keluar saja. Tapi sebenarnya kalau tujuannya cuma karena jenuh, Bu, ini tujuannya kurang pas ya. Oh iya. Namanya nanti kerja juga tiba-tiba usaha sendiri, tiba-tiba misalnya lama maju, ngalami kesulitan, jenuh lagi lah, terus mau gimana, Bu? Iya Pak. Yang paling penting Bapak sekarang ini adalah dikembalikan semangatnya dulu, bukan ingin lari dari kejenuhan. Iya Pak. Iya, jadi saya tidak enak tadi ngomong sama Bapak secara langsung begini, nanti tidak bisa terima. Kadang-kadang kan lebih mudah bicara sama wanita daripada sama pria, Bu. Iya Pak. Ya, jadi nanti sampaikan ke Bapak, ya. Iya Pak. Ini buang dulu kejenuhannya, tetap bekerja dulu di yang baik. Iya. Jangan lari karena jenuh ingin berhenti dan ingin usaha. Iya. Ya, ini yang penting, Bu. Jadi tujuannya, motivasinya yang benar dulu. Iya. Karena tujuan usahanya bukan ingin berkembang, ingin dapat penghasilan lebih, bukan. Karena cuma sekedar jenuh saja di tempat lama, mau keluar. Ya, jadi nanti tolong disampaikan ke Bapak, pulihkan dulu hatinya. Ya, sesudah itu nanti pasti ada petunjuk Tuhan. Harus keluar atau bagaimana. Tapi jangan keluar cuma karena jenuh. Iya Pak. Iya, baik itu saja. Tolong nanti disampaikan ke Bapak. Pak merasa tidak terlalu mendapat tekanan dari bosnya gitu. Iya. Makanya dia ingin lari, Bu. Jadi Roh Kudus kan jelas tadi bilang. Jadi bukan karena sang bapak ingin penghasilan lebih layak, ingin dapat kesempatan lebih besar, bukan. Cuman karena kejenuhannya di perusahaan saja. Oh iya, Pak. Ya ini kan kurang pas motivasi karena khawatirnya nanti gini. Ketika dia mulai usaha, namanya orang mulai usaha kan juga tidak mudah, Bu. Iya. Nah nanti kira-kira mengalami kesulitan lagi, waduh. Dia keluar dengan kejenuhan, ingin lari dari kejenuhan, dia ketemu lagi masalah yang besar. Nah, tuh kan nanti bisa Bu down ya. Iya. Jadi nanti tolong sampaikan ke Bapak, Pak terima dulu, ndak boleh keluar dulu. Iya. Ya nanti pokoknya Tuhan aku kerjakan sebaik-baiknya. Kan ada ayat bunyinya begini Bu ya di firman Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa mempercayakan hartamu sendiri kepadamu bila kamu tidak setia pada harta orang lain. Itu ada ayatnya di Perjanjian Baru, Bu, ya. Maksudnya begini, kalau kita selama ikut orang, kerja sama orang,
Ya, kita sudah mulai rasa ars-arsan, kita mulai rasa hilang semangat. Kita tidak akan pernah bisa diizinkan mandiri oleh Tuhan. Iya. Jadi tetap saja kerjakan dulu di bawah tekanan yang begitu kuat. Tuhan kan matanya tidak buta toh, Bu. Waktu Yusuf dikasih tugas begitu berat, ngurusi seluruh rumah tangga Potifar, loh itu kan kerjaan tanggung jawabnya super berat, Bu. Terus hasilnya dia difitnah toh. Nah, terus gimana? Ya masuk penjara, tapi abis itu kan keluar jadi penguasa, betul? Nah sekarang anggaplah lagi di rumah Potifar kerjanya si bapak nih, kerja keras sekali, tapi kerjakan dengan sungguh-sungguh. Kan nanti Tuhan punya mata melihat, Bu, wah anakku dibeginikan tetap kerja sungguh-sungguh, diperlakukan seperti ini tetap dia kerja sungguh-sungguh, maka digenapi ayat itu. Kalau kita setia pada harta orang lain, Tuhan akan memberikan harta kita sendiri kepada kita. Alias kita akan dipercayakan sendiri, punya aset sendiri. Iya, baik, nanti Ibu sampaikan ke Bapak begitu ya. Baik, Tuhan berkati Ibu. Nah, kami tunggu telepon selanjutnya ya untuk Ibu kandungnya. Bapak kandungnya ya. Iya, baik, Tuhan berkati. Ya, terima kasih banyak untuk Ibu yang sudah bergabung bersama kami di sini. Dan masih ada banyak waktu untuk Anda yang ingin didukung dalam doa ataupun Anda yang ingin berinteraksi dengan pasien. Sementara yang ditelepon kembali berterima shalom, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Ini saya mau minta bantuan doa untuk anak saya. Sampai saat ini kan umurnya udah 4 tahun, tapi belum bisa bicara gitu loh, Bu. Iya, baik, itu terus saya mau tanya Ibu ya. Sudah diperiksa dokter apa kesimpulan pemeriksaannya? Hasil pemeriksaan gimana? Katanya ada autis gitu loh. Ada autis, ya. Tapi saya masih percaya sama Tuhan, pasti Tuhan bisa mujizat untuk anak saya. Wah, ini kalimatnya ini tapi saya masih percaya. Berarti sementara ini ada apa-apa saya bisa tidak percaya toh, Bu, kalau kalimatnya masih. Seorang ibu itu kok anak saya udah umur segini kok belum bisa bicara. Dulu itu kan Pak, bisa kayak anak umur biasa normal gitu, tapi lama-lama kok berubah. Iya, berubah. Baik, saya mau tanya Ibu satu kata ya. Iya. Kenapa Ibu sering kali membatin dulu ini, Bu, sudah lama kejam. Maksudnya gimana, Pak? Nah, saya mau tanya, apakah Ibu punya trauma masa lalu? Entah itu diperlakukan dengan sangat keras, entah oleh siapa, orang tua kah, siapakah? Iya, Iya, ada sih, Pak. Ada? Iya. Iya, terus gini, Bu, ya. Saya tidak mengerti kedokteran autis itu juga bagaimana ya penyebabnya yang benar-benar pun kalau memang bisa ketemu vaksinnya kan pasti beres, Bu. Sampai hari ini kan tidak ada vaksinnya. Iya. Ya berarti kan sampai hari ini tidak tahu sebenarnya yang benar-benar kenapa autis itu kita nggak tahu. Paling kalau kena autis pantangannya tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini, itu udah. Iya. Tapi menghindari autisnya kan tidak bisa, Bu. Ya, nah, kalau tadi saya dapat satu, Bu, ya. Ibu dulu itu punya trauma yang tidak pernah sembuh, Bu. Oh gitu. Iya, terus waktu Ibu kandung anak ini, traumanya Ibu masuk ke anak ini. Oh gitu. Iya. Jadi saya bisa buktikan di firman Tuhan, Bu, ya. Itu, ketika Elizabeth hamil, dia ketemu dengan Maria, dia mengucapkan salam, bayi di kandungannya bisa melonjak-lonjak kan? Iya, iya. Nah, berarti kondisi kejiwaan sang ibu itu mempengaruhi kondisi bayi itu di dalam. Oh gitu. Nah, jadi Ibu, saya gini, rohnya Ibu sampai sekarang bicara kejam. Itu. Tapi ini ya, Pak, anak saya bisa bicara, bisa perkembangannya normal gitu. Saya belum tanya sampai situ loh, Bu. Saya cuma mau tahu, adakah peristiwa itu yang saya ingin tahu. Ada, Pak. Ada. Terus Ibu sudah pernah minta dilepaskan dari ingatan buruk-buruk ya, trauma-trauma itu? Dulu sih udah pernah pelepasan, tapi mungkin karena ada masalah yang kemarin itu, ya terus mungkin Pak ya. Kumat lagi. Iya. Pak. Baik, sekarang kita doa ya, Ibu ya. Iya. Iya, jadi nanti Ibu ikuti doa saya. Oh ya. Ya, saya akan pimpin berdoa supaya melepaskan Ibu dari trauma-trauma ini. Ya. Terus kita minta itu juga ikatan roh dari Ibu dengan anak ini itu diputus. Ya. Oh ya. Karena itu masuk ke anak ini, Bu, di sarafnya. Oh gitu. Iya.
Maaf. Ya, baik, kita akan doa. Bapak terima kasih, Roh Kudus terima kasih. Apa yang Kau ungkapkan bahwa ibu ini pernah mengalami trauma, peristiwa-peristiwa yang sangat dalam melukai dia. Tuhan, kami mau berdoa di dalam nama-Mu, kami berdoa kiranya Engkau berikan kemurahan kepada ibu ini. Baik, sekarang ibu ikuti doa saya. Ya. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu pada siang ini. Datang kepadamu siang hari ini. Hamba mohon dilepaskan dari trauma-trauma masa lalu. Bersihkan ingatan hamba. Roh, jiwa hamba dari trauma-trauma ini. Pulihkan hamba sepenuhnya. Dan trauma ini yang mengalir ke anak hamba. Mengganggu saraf-sarafnya. Kepribadiannya. Diputus hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mengalirkan kesembuhan kepada anak hamba. Dia pulih dan normal. Untuk nama Tuhan Yesus. Untuk memasyurkan Tuhan Yesus. Untuk menceritakan kebaikan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami akan melihat pemulihan. Tuhan, aku sebagai ibu mengampuni semua orang yang tidak bersikap layak kepadaku. Aku mengampuni mereka semua. Ampuni aku ya Tuhan. Dan aku memohonkan kesembuhan buat anakku. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Iya. Nanti kita tunggu Bu perkembangannya ya. Oh gitu. Baik. Ya, jadi sekarang tak boleh ingat lagi ya yang masa lalu yang menyakitkan itu. Oh ya. Oh ya Pak, saya mau tanya. Ini sekalian kan dulu Pak masih kecil 5 bulan dulu. Iya. Tak ajak ke kuburan kan ayah saya nggak ada. Iya. Ajak ke kuburan. Terus ada yang bilang katanya ada roro yang nempel gitu-gitu. Itu apa ada ya Pak ya? Ya begini, yang tadi saya lihat itu dulu Bu, yang tentang ibu punya trauma. Oh gitu. Iya, kalau yang nempel-nempel dari kuburan itu biasanya Bu, bau menyan itu. Kadang kalau kita ke kuburan bau bunga rampai. Ya. Baik, itu dulu nanti perkembangannya mohon kami diberitahu juga ya Bu ya. Oh gitu. Iya. Ya, baik, Tuhan berkati Bu. Iya, terima kasih Pak. Iya. Ya, terima kasih banyak untuk Ibu yang sudah bergabung bersama kami di sini, dan tentu saja untuk Anda sobat terkasih yang masih ingin didukung dalam doa, bisa langsung bergabung di 02717357792. Dan kembali Bayu informasikan untuk Anda yang ingin hadir dalam persekutuan doa, pendewasaan doa mujizat, Anda bisa hadir pada malam nanti pukul 18.30. Kembali yang ditelepon. Halo, Shalom. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang. Saya mohon dukungan doa. Akhir-akhir ini ada 2 minggu ini kok tangan saya sebelah kiri ini sering kesemutan. Iya. Sudah saya periksakan, cek kolesterolnya memang tinggi. Iya. Terus sudah diobati, tapi kok baru 5 hari diobati. Iya. Kolesterol tinggi itu, tapi sampai sekarang masih kesemutan. Masih rasa. Doa. Baik ya, jadi kesemutan biasanya itu kan bisa juga memang pada saraf-saraf tepi ya Bu ya. Iya, bisa juga macam-macam memang penyebabnya ya, tapi kita akan berdoa mintakan campur tangan Tuhan. Ya tentu saja juga tetap pengobatan dokter tetap dilakukan. Ya, jadi kadang-kadang gini orang bingung, tapi kalau saya mengimani kan enggak usah ke dokter loh. Murid Tuhan juga salah satu ada namanya Lukas, dia seorang tabib. Ya, dia tabib loh, bukan dukun, bedanya. Ya, kalau dukun itu memang dia juga pakai daun-daun tapi dijadikan menyan, Bu. Itu dukun. Kalau tabib kan dipakai daun-daun dijadikan obat, jamu toh. Itu bedanya, Bu. Ya, baik. Jadi sebentar nanti Pak Markus pimpin dalam doa, ya. Mungkin ada pesan Tuhan tentang penyakit ibu atau ada pesan lain ya. Tentang itu, baik. Mari Ibu, kita datang di hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, kami bawa Ibu ini di hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa Ibu ini dengan kesakitannya Tuhan. Ada kesemutan, ada rasa tidak nyaman Tuhan di tubuhnya. Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan, Engkau sendiri yang
menyatakan kalau ada teguranmu, kalau ada penghiburanmu, kalau ada hal-hal yang ingin Engkau sampaikan Tuhan Yesus. Sampaikanlah Tuhan, sampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ibu, maaf saya mau tanya ya. Ini ibu sebenarnya banyak nyimpen rasa gemes itu, Bu. Gimana? Pengen apa, Pak? Iya, gemes itu gondok gitu loh, Bu. Oh iya. Nah, itu coba ibu carang diperiksa sendiri, apa gondoknya 1, 2 atau gondoknya malah 1 Bu, kolam, Bu. Gitu. Coba dianu dulu ya, itu dicek dulu. Kayaknya banyak hal yang bikin ibu kesel. Gitu tuh, gemes. Gondok penyakit apa gondok? Gondokan, Bu. Gondok mangkel, Bu. Oh, iya. Coba ibu cek, karena maaf ya, Bu ya. Kan makanya kami di sini kalau konseling tidak boleh sebut nama. Ya, itu jelas tidak boleh sebut nama apapun, nama gereja juga tidak boleh, supaya kami ngomongnya bebas. Kalau ibu sudah sebut nama, nanti tiba-tiba ternyata ada teman atau satu gereja, wah ketahuan ibu itu ditegur gini, kan tidak enak. Maaf ya, Bu ya. Tuhan bilang ibu ini orangnya tidak sabaran. Betul atau enggak karakternya gitu, Bu? Kurang sabar gitu. Iya, Tuhan bilang, maaf kata kalau ngamuan kan kelewatan. Enggak ngamuan, Bu, cuma memang kurang sabar orangnya. Dan suka gitu tuh. Betul, suka mangkel. Nah, itu, Bu. Jadi emosi seperti itu ya yang membuat ini mulai macam-macam, Bu. Kalau kita masih kecil, masih muda, ya masih belasan tahun, kita mau emosi kayak gitu enggak ganggu apapun, Bu. Tapi kalau sudah mulai berumur, pikiran kita ganggu kesehatan, pikiran kita ganggu, segala macam sudah gampang terganggu, Bu. Jadi sering anyel gitu ya? Iya. Betul kan, Bu? Nah, sekarang ibu masih banyak doa, Tuhan beri hati saya ini supaya tiap hari lego, Tuhan. Gitu, jangan gitu loh, Bu. Seperti katakan, maaf kata kucing mau nyakar tuh, Bu. Cuman enggak nyadi nyakar, cuma gitu. Sabar, terus pikirannya air mengalir gitu. Iya, Bu. Lah ini masih mangkelan terus ya? Iya, Pak. Iya, jadi ibu sudah tahu sekarang, mininya sekarang diperbaiki. Iya. Baik, Tuhan berkati ibu. Iya. Iya, terima kasih banyak untuk sobat terkasih yang sudah bergabung bersama kami di siang ini. Dan kembali yang di telepon, Bea terima. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang, silakan langsung saja. Iya, saya dulu pernah minta dukungan doa untuk kakak saya ya, Pak ya. Iya. Waktu itu di oleh dokter katanya ini kanker lidah. Iya. Kata dulu kan di rumah sakit. Iya. Kalau dioperasi katanya nanti harus dikasih selang di tenggorokan. Iya. Terus nggak bisa bicara. Iya. Terus dia sekarang di rumah. Iya. Dia nggak mau kata dioperasi. Nanti kalau dioperasi nanti saya nggak bisa bicara. Terus malah nggak karuan gitu. Iya. Pak. Terus sekarang dia ini obat di luar. Iya. Nah, saya tidak dengan doa karena besok hari Senin itu mau ikut ini wisata rohani itu, Pak. Oh gitu. Iya. Baik ya, jadi begini Bu ya. Saya syukur Ibu tidak jelaskan wisata rohani begini gini, jadi nada jadi panjang itu malah tidak baik ya. Jadi begini, wisata rohani tidak salah ya kan, menguji tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat religius ya toh, untuk membuat kita ya lebih rohani lah gitu ya. Ya tidak salah Bu, silakan saja. Iya, tidak salah, itu hal-hal seperti itu tidak salah. Ya pun saya juga ya pergi Bu. Ya, pergi misalnya ke Gunung Sinai ya, saya pergi Bu beberapa kali ya toh. Enggak kenapa ya, enggak salah. Tapi misalnya kalau di tempat itu kemudian kita minta Tuhan jamalah saya, loh Tuhan di mana-mana Ibu, enggak pasti di tempat itu ya kan? Iya. Itu ya, jadi ya. Nanti kalau ikut wisata itu enggak apa-apa ya, Pak ya? Ya silakan saja Bu. Iya. Pergilah ya kan. Di rumah itu bisa masak, bisa ngomong cucu gitu Pak. Tidak salah, silakan aja Bu kalau hal itu ya. Iya, asal jangan nanti pulang bawa benda keramat itu taruh di rumah, jangan ya. Hal seperti kalau Bu berkunjung kemana aja tidak salah Bu, saya aja sering itu kemana-mana kok. Iya. Baik itu saja. Iya, minta doanya Pak. Nah sekarang saya mau tanya, Ibu sendiri rajin doa enggak?
Loh, kadang-kadang paling enak nilpun hamba Tuhan, Bu, daripada doa sendiri. Iya kan? Nanti Tuhannya marah loh, Bu. Dibilang, hambaku, semua kerjaan anakku kau ambil alih. Kamu tuh cuma genduk, anakku kapan pinter kalau semua PR kamu yang kerjakan. Nanti saya digitukan gimana, Bu? Iya, Pak. Iya. Maaf ini, Bu, maaf ya. Iya, Pak. Kok saya enggak melihat Ibu rajin mendoakan sang kakak ya? Iya, ya, ayo terus terang, ayo. Nggak tiap hari. Itu makanya bolong-bolong terus ya toh? Iya, ya sekarang dirubah, Bu. Iya, Pak. Jadi sekarang Tuhan ampuni saya cinta kakak saya. Iya. Saya yang harus mendoakannya tiap hari. Iya. Tapi kok saya enggak doakan tiap hari, malah minta pendeta yang doakan tiap hari. Nanti pendetanya dimarah Tuhan. Iya kan? Kalau PR sekarang dikerjakan genduk terus anaknya kapan pinter, Bu? Iya. Betul? Iya, iya, sekarang mulai hari ini dipraktek, Bu. Iya, Pak. Iya, baik, Tuhan berkati, Bu. Amin. Iya. Iya, terima kasih banyak untuk Ibu yang sudah bergabung di kesempatan siang hari ini. Dan di belakang Ibu kembali beliau terima. Halo, Shalom. Selamat siang. Iya, selamat siang, Bapak, silakan. Selamat siang. Iya, silakan, ya, silakan Pak. langsung saja, Bapak. Putus. Halo? Iya, halo. Suaranya terputus. Halo, iya Pak, silakan. Halo Bapak. Nggak jelas ya, halo. Halo, Bapak bisa dengar suara kami? Oke, mungkin Bapak tidak membawa radio. Dan untuk Anda sobat terkasih yang ingin bergabung, jangan lupa untuk membawa radio ya dengan volume yang kecil, jangan terlalu besar. Karena kalau terlalu besar juga nanti suara kita juga nggak akan kedengaran, feedback jadinya begitu. Dan kembali yang ditelepon, halo. Halo, Shalom, selamat siang. Siang, iya Ibu, langsung saja. Saya mohon untuk itu Pak, sesuai dengan firman Bapak tadi, agar keluarga kami diberkati Tuhan, sehingga dapat hidup sesuai dengan menjadi anak panah Tuhan, sehingga sasarannya tepat dalam kehidupan kami. Ikhlas itu Pak. Dan kemudian untuk anak saya yang kecil itu Pak, kalau marah nggak kelegaan kok suka ngamuk-ngamuk, saya kadang kewalahan. Jadi mohon didoakan. Umur berapa sekarang itu, Bu? Kesurupan gitu, saya sampai takut itu Pak. Iya, usia berapa sekarang itu? 10 tahun Pak. 10 tahun tapi ngamukan. Waduh. Ini jangan-jangan besok jadi bintang film action, Bu. Iya, kalau suka gini ya. Ya tapi kalau mungkin kecil suka ngamuan, misalnya besok besar terus masuk di militer jadi jenderal, wah jago, Bu, bisa. Ya tiap hal kan bisa ada kelebihannya sendiri-sendiri toh, Bu. Tapi yang perlu sekarang kita doa, ngamuknya kenapa? Kan ini yang penting ya. Jadi kita akan doa sekarang, atau kami minta petunjuk ya anak nomor berapa ini Bu yang bungsu? Nomor 2 Pak. Anak nomor 2 ya. Ya supaya Tuhan ungkapkan kenapa dia sering ngamuan ya. Sehingga kalau ada kesalahan bisa diperbaiki. Ya. Mari Bu kita datang di hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, kami bawa Ibu ini berserta anaknya Tuhan yang nomor 2 yang sering marah-marah Tuhan, sering tak terkendali emosinya. Tuhan Yesus, kami mohon petunjuk-Mu Tuhan tentang anak ini. Kami mohon solusi untuk anak ini Tuhan, agar damai sejahtera itu boleh turun atas keluarga ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ibu, saya mau tanya ya. Waktu Ibu mengandung anak kedua, kenapa selalu ada keluhan batin lelah? Apa, Bu? Gimana ya, Pak ya? Ya lelah semuanya itu kok. Tapi ke anak yang pertama enggak loh. Hanya yang kedua ini, Bu, benar-benar sering batin gitu. Iya. Nah, saya merasa seakan-akan suami saya itu kok tidak perhatian, semuanya dibrukkan ke saya. Iya. Juga waktu bayi itu Pak kayaknya enggak mau ikut buatin susu atau melihara gimana gitu. Anaknya nangis bengok-bengok itu ya tetap dolan aja, enggak mau ikut gitu loh Pak. Ya. Jadi mungkin itu ya Pak ya. Jadi begini Bu ya, maaf ya. Anak ini sejak di kandungan kan gini di firman Tuhan Bu. Iya. Nah ya, berbeda dengan banyak tafsiran zaman sekarang. Kalau di firman Tuhan itu jelas Bu ya. Ketika
sel telur itu dibuahi, detik itu juga ada nyawa, Bu, di dalamnya. Ada kehidupan, ya, dan ada roh di dalamnya. Jadi bayi ini tahu bahwa dia ditolak, Bu. Oh iya, Pak. Jadi terus ibunya selalu membatin, lelah aku ini lelah. Jadi anak ini merasa, ya aku dikandung tapi ibuku ngomel lah yang kandung aku. Oh iya, Pak. Jadi itu tumbuh secara dia tidak sadari, Bu, ya. Karena roh kan tidak mengenal namanya roh bayi, roh apa itu tidak ada, Bu. Roh itu abadi. Ya, tidak ada roh menua, itu tidak ada. Jadi walaupun dia tidak bisa ngomong, Bu, di dalam kandungan, tapi dia menangkap apa yang dirasakan ibunya di dalam kandungan. Iya, Pak, benar, Pak, iya. Nah, sehingga anak ini tumbuh dengan dendam, Bu. Oh. Tumbuh dengan kemarahan karena dia ditolak kehadirannya. Iya, iya. Nah, sekarang tugas ibu adalah waktu dia ngamuk atau pas dia diem, peluk dia, Bu. Terus ibu doa dalam hati sendiri, ya. Iya. Doanya gini, Tuhan, aku minta ampun. Waktu ngandung anakku itu aku banyak ngeluh, Tuhan. Sehingga anakku tahu bahwa dia ini rasa tertolak kehadirannya. Gitu, merasa kayak jadi beban kehadirannya. Iya, aku minta ampun, Tuhan. Aku terima anakku ini apa adanya. Iya. Nah, itu ibu doa dalam hati sambil peluk dia, Bu. Oh iya. Iya, nanti ibu lakukan itu, nanti ibu mulai lihat perubahannya. Iya, Pak. Iya, karena ini anak punya dendam, Bu. Oh, dendamnya kepada saya ya, Pak? Iya, karena kan ibu yang ngandung. Iya. Gitu, Ya, kalau ke bapak biasanya kan ikatan batinnya lebih ke ibu, karena itu kan di kandungan ibu. Iya. Dulu itu memang saya pengennya cuma satu tok gitu loh. Itu dia. Terus ya itu ya itu gara-gara bapaknya ini ya, Bu. Iya, Pak. Ya, jadi sekarang nanti kalau dia pulang misalnya, ya ibu peluk dia, ya pegang kepalanya, ibu doa sendiri dalam hati, ya. Ya, itu saya doanya kan enggak usah pakai pas ngamuk aja toh, Pak. Oh, enggak, dipeluk dia, Bu. Itu dia disayang gitu, misalnya ajak makan, terus ibu doa sendiri waktu peluk dia, ya. Iya, atau dielus kepalanya gitu. Ya, lah kalau saya itu ngelus-elus nyayang dia gitu, bapaknya malah kadang sok salah tompo. Bocah dimanja ngono terus mulane gitu lah. Saya kan ibu masih balik toh, Bu? Gimana? Ibu masih balik, masih ngomong juga. Lah apa aku istri ndak manjakno kamu? Aku ngalah terus loh. Iya, Pak. Iya. Iya. Jadi nanti pokoknya gini, nek bapaknya ndak ada, ibu sendiri. Supaya ini beres di alam rohnya, putus, Bu, ikatan itu. Karena anak ini punya kemarahan, Bu. Oh iya. Lah sama lah, Bu, kalau kita misalnya ditolak pun kita akan marah tuh, Bu. Iya, Pak. Pasti, katakan kita bertamu, udah kita gedor-gedor, kita tahu dia di dalam, dia nak mau keluar, wah pulang kesel kita. Pasti sudah, Bu. Iya, iya. Iya kan? Iya, iya. Iya, jadi sekarang ibu doa sendiri sambil mungkin elus dia, sayang dia, tapi ibu doa sendiri. Iya, jangan kasih dia denger, Bu. Kalau kasih denger nanti malah dia simpen dia. Oh, ternyata saya ini memang ditolak kelahiran saya. Oh, ngamuk dia. Oh. Tambah luka dia. Iya. Ya, jadi ibu pegang aja, sayang, belai dia, tapi ibu doa dalam hati sendiri. Iya. Ya, baik, nanti langsung dipraktekkan. Iya, langsung ini, Pak. Oh iya, nggih, langsung nanti kami tunggu perkembangannya bulan depan, Bu. Enggak, ini soal saya ini loh, Pak. Iya. Ini tiap Juni kok mesti ada alangan dan harus mengeluarkan uang banyak. Setiap gitu bulan Juni? Setiap bulan Juni sejak tahun kemarin. Iya. Nah, itu apakah selama saya tinggal di tempat yang baru ini membawa sesuatu yang kurang baik atau gimana ya, Pak? Kan baru dulu 2 kali tuh, Bu. Kecelakaan mobil, sekarang saya harus operasi berturut-turut. Iya. Mbak, ini sudah ibu berapa tahun pindah ke rumah yang sekarang ditempati? Berjalan 1 tahun, Pak. 1 tahun? Agustus, nggih. Iya. Tapi mulai Juni kan sudah wira-wiri yang ke baru sini yang mau nginep gitu. Iya. Juni yang kemarin tuh kecelakaan mobil. Iya. Terus harus mengeluarkan biaya banyak untuk reparasi mobil. Iya. Terus tahun ini kok ya saya operasi berturut-turut gitu. Jawabannya bukan rumahnya, Bu. Oh, nggih. Tapi maaf kata ini, Bu. Karena di dalam keluarga itu terlalu banyak saling menyalahkan. Maaf ya, Bu, saya langsung ngomong. Iya. Itu. Ibu disalahkan, tapi ibu juga balik menyalahkan. Gitu. Iya. Ya, jadi ibu bukan diem nerimo, enggak. Ibu juga balik nyalahkan. Nah, jadi kalau suami istri bertengkar, setan ngipasi toh, Bu. Diobong terus ya. Oh, tambah apinya tambah besar, Bu. Iya, Pak. Nah, jadi sekarang, Tuhan, aku minta ampun. Kalaupun dia nyalakan aku terus, ajar aku diam. Ya. Itu, beri aku kekuatan untuk diam.
Iya. Ya, supaya iblis tidak berhak mengganggu. Iya, Pak. Kalau terjadi pertengkaran, iya Bu, karena orang tua itu di alam roh itu seperti sebuah payung besar Bu. Kalau mereka rukun, itu di bawahnya aman Bu. Mau hujan, mau panas, anak-anak aman semua, rumah tangga aman. Tapi kalau mereka bertengkar terus, selisih terus, tukaran terus, itu seperti payung yang robek-robek Bu. Ya hujan dia kehujanan, panas dia kepanasan Bu, karena payungnya robek-robek. Iya, Pak. Ya, jadi nanti beri aku kekuatan Tuhan untuk diam kalau aku disalahkan. Iya. Ya, tapi yang Ya, paling saya penting yang langsung ini Bu. Gimana, Pak? Iya, yang langsung sama anak nomor 2 ya. Karena ini mempengaruhi dia ini ya. Nanti kalau ibu tidak putuskan ini dia tambah dewasa, tambah lebih keras lagi dia Bu. Oh iya. Iya, seperti pohon tambah membesar dia. Iya, Pak. Iya, baik. Inti doanya cuma itu ya, Pak ya. Iya, aku minta ampun karena waktu aku ngandung dia, aku ngeluh, aku gini ya. Ibu tahu sendirilah, ibu cerita sama Tuhan toh. Iya, saya minta ampun Tuhan. Sekarang ini saya terima dia anak saya sepenuhnya. Saya mau mengasihi dia sepenuhnya. Iya. Ya, itu doanya. Baik ya, baik. Tuhan berkati Ibu. Kami tunggu perkembangannya bulan depan. Terima kasih Bapak. Tuhan berkati. Ya, selamat siang Ibu. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Dan ya, di belakang Ibu mungkin ada lagi yang mau bergabung. Masih ada waktu kurang lebih 15 menit ke depan. Halo, Shalom, selamat siang. Halo. Iya, langsung saja Ibu. Selamat siang. Siang. Saya mau ngomong, tangan saya ini yang sebelah kanan kemeng-kemeng gitu loh. Iya. Nah, saya tuh kalau tidur terus melilih tuh sukar tidurnya. Aduh. Sukar tidur ini, Pak. Berarti sudah lama sukar tidur. Terus sudah ke dokter kah? Belum. Wah ya, kalau gitu ke dokter dulu. Jadi gini, kami hamba Tuhan itu juga ngerti pembagian tugas. Nggak semua masih didoakan. Nah kalau semua sembuh pakai doa, anak-anak Tuhan yang jadi dokter kasihan loh Pak. Ya, bisa kasihan itu. Sama saya. Iya. Saya merasa terus diantar ke WC itu nggak bisa keluar. Kalau misalnya mengantarkan situ. Kalau seperti itu sulitnya, ya bisa satu, itu pengaruh usia. Karena orang tambah tua, itu fungsi usus semakin melemah. Bisa, jadi harus makan yang lembek-lembek, itu bisa karena pengaruh usia. Yang kedua, kalau masih tidak terlalu lanjut usia, itu bisa karena pengaruh makanan. Ya, makanan yang kurang berserat. Misalnya sayur-sayuran yang banyak, itu juga bisa. Jadi tidak semuanya mesti didoakan, tapi juga bisa diperbaiki cara pola hidup kita. Ya, saya mau tanya ya. Halo? Ya. Punya menantu kah? Saya masih single. Oh, masih single. Saya dengar kata menantu yang saya tidak mengerti. Nek adik saya tuh mantu. Iya, terus jadi mikir-mikir terus. Enggak, saya sudah rela. Oh, sudah rela. Makanya kok saya dengar kata mantu. Makanya saya tanya, punya menantu tidak? Gitu. Ternyata dia sudah mantu. Kayak adik saya kok, Pak. Iya. Jadi saya dulu setia itu pertama adik saya yang nomor 4. Iya. Yang saya dari situ terus turun sampai yang sekarang belum nikah kan tinggal 2, 1, 2, 5. Iya. Gitu. Baik. Kan sekarang saya tidak bisa apa-apa gitu loh Pak. Iya. Satu ini gitu. Baik, kita doa sekarang ya. Bapak Surgawi, ini anakmu yang punya pergumulan, punya masalah. Tuhan di tangannya bermasalah. Tuhan Yesus kemudian waktu dia pola buang airnya juga bermasalah. Tuhan, kami mohonkan supaya dia tidak menjadi beban buat orang lain. Kami memohonkan hidup menjadi lebih sehat, tubuhnya menjadi lebih kuat. Dan Tuhan memberikan dan mengembalikan kekuatannya. Apa yang mengganggu pikirannya juga, Tuhan yang menenangkan dia, Tuhan yang menghibur dia, bahwa Tuhan ada selalu bersamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, bersyukur dan berterima kasih. Tuhan yang mengasihi dia dan memperdulikan hidupnya. Amin. Iya, Tuhan berkati. Tuhan berkati juga. Terima kasih banyak buat
yang baru saja telepon di kesempatan siang hari ini. Langsung lagi Bayu terima. Halo. Halo. Iya. Ini Pak. Iya. Ya, langsung saja. Saya tanya Pak saya. Iya. Nah itu ternyata karena ibu saya itu seringnya kalau meminta itu harus gitu Pak. Nah, itu dia. Jadi ini loh Bu ya. Bapak saya juga pernah stroke Bu. Iya. Itu sekitar 16 tahun, 17 tahun lalu Bu. Iya. Bukanlah, lebih. Itu hampir 20 tahun lalu. Dia enggak pernah stroke lagi yang kedua Bu. Padahal stroke pertama itu maksimal 5 tahun, pasti stroke kedua. Iya. Iya. Ya kalau ibu ini kan sampai 3 kali sang bapak stroke. Karena bapak ini terlalu banyak mendem sakit hati ke istrinya. Iya. Nah jadi sekarang ibu mesti doakan dia. Iya. Walaupun katakan begini sama ibu punya ibu ya, ibu itu bilang, ya ibu walaupun dirawat dia apa, tapi ya ayolah dia rubah sifat, ayolah rubah supaya sang ayah ini adem hatinya. Iya Pak. Iya karena terlalu dia tidak kuat ini sama kepada istrinya. Iya. Iya jadi kemarahan yang dipendam itu yang ngerusak kesehatannya. Iya. Ya, jadi saya akan doakan buat hal ini ya. Tapi nanti ibu juga mesti ngomong ya. Iya. Sama sang ayah bilang sudah Pak, pokoknya diampuni saja ya, sudah enggak usah dianu ya. Gitu. Bapak kami berdoa buat orang tua, buat ayah daripada ibu yang menelpon saat ini. Tuhan, Engkau tahu hatinya, Engkau tahu luka daripada si ayah, kekesalan hati ayahnya, Tuhan, kemarahan terpendam dari ayahnya kepada sang istri. Tuhan, kami mau berdoa. Tuhan berikan damai sejahtera di hati sang ayah, sehingga dia tidak terus menjadi semakin buruk karena emosi situasi kejiwaan, kondisi kejiwaan yang mengganggu dia, tapi dia bisa tenang sehingga pemulihan bisa terjadi. Kami percaya kalau Tuhan mau pulihkan dia 100% bisa. Walaupun ini sudah stroke ketiga, kami percaya kalau Tuhan mau berkemurahan itu bisa. Dan kami memohon kemurahan Tuhan buat ayahnya supaya bisa baik. Kami berdoa juga buat ibunya, Tuhan Yesus, supaya bisa menjadi ibu yang tidak menjadi beban buat sang suami, tetapi menjadi penolong suaminya. Ampuni ibunya Tuhan selama ini Tuhan, yang membuat suaminya menyimpan kemarahan yang begitu banyak dan terpendam. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Iya, sudah kami doakan Ibu. Iya Pak. Iya, nanti tolong sampaikan ke sang ayah ya. Iya. Itu karena itu juga menentukan kesembuhannya. Iya Pak. Ya, terus kepada sang ibu juga. Iya. Ya, jangan dirawat terus tapi tidak tahu bahwa suaminya ini udah. Iya. Ya, baik, Tuhan berkati. Ini Pak. Iya. Satu lagi Pak. Iya. Ini ibu mertua saya. Iya. Yang saya tinggal satu rumah. Iya. Ini juga sakit Pak. Iya. Jadi yang kakinya gerak-gerak itu. Iya. Itu sudah ke dokter juga Kak Bu? Halo. Iya. Iya, silakan. Sudah. Iya. Terus ada hasil pemeriksaannya bagaimana, Bu? Ya, ini rasanya sakit sekali, teman. Kemeng. Terus sudah diperiksa ke dokter? Sudah periksa ke dokter. Sudah kemana-mana. Iya, kemana-mana. Belum loh Bu, kemana-mana. Ya, katanya tremor. Oh, tremor, ya. Lalu telinganya bengong terus, katanya saraf telinga. Iya, terus sudah dikasih obat. Saya mohon didoakan ya Pak. Begitu, baik ya. Bapak kami mau berdoa buat anakmu ini ya Tuhan, yang diagnosa ada tremor, juga Tuhan ada gangguan di sarafnya. Tuhan, kami mau berdoa. Bapa, hanya Engkau pengharapan kami. Kami tidak bisa menyembuhkan, tetapi Tuhan sanggup memulihkan. Kami hanya bisa berdoa, memohonkan kemurahan, supaya di usia tua mereka Tuhan tidak menjadi beban. Karena tetapi terjadilah seperti yang Tuhan katakan di firman Tuhan, bahwa kami tua tetapi segar. Jadikanlah mereka tua di hari tua mereka tetapi segar, punya kekuatan, tidak sakit-sakitan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Iya, Tuhan berkati. Ya, terima kasih. Iya, Tuhan berkati, Bu. Iya, cepat sembuh Ibu, dan Tuhan memberkati juga. Baik sobat terkasih dimanapun berada, tak terasa waktu terus berlalu dan tinggal beberapa menit Pak Senso Hendra menyapa Anda untuk siang hari ini. Dan yang ditelepon kembali Bayu terima. Halo. Halo. Iya, monggo langsung. Ini
saya ada 2 sertifikat. Itu dari bapak dan dari kakek. Iya. Yang dari bapak itu mau diminta saya. Iya. Terus saya nggak bisa ngasih kan. Iya. Tapi yang dari mbak ini kalau mau diambil silahkan. Bagaimana Pak itu? Ya aja. Itu barang apa ya Pak? Tanah Pak. Tanah. Yang saya tempati sekarang yang dari kakek. Iya. Yang punya dari bapak itu belum ada bangunannya. Iya. Mau diminta separuh katanya sama saya. Itu adalah saudara dari sang ayah? Iya. Nah berarti kan dia punya hak memang Pak? Enggak ada Pak. Ini kan alurnya dari letter C itu atas nama bapak saya. Iya. Terus yang dari kakek ini letter C atas nama kakek saya. Gitu baik. Bapak di surga, kami tidak tahu apa yang harus kami katakan masalah keluarga ini. Tuhan, Engkau Tuhan yang adil. Engkau Tuhan yang tahu segala sesuatu. Engkau Tuhan yang tidak memihak. Karena Engkau adil. Bapak, mungkin ada pesan-Mu Tuhan Yesus. Mungkin ada nasihat-Mu tentang perkara ini. Tentang tanah ini ya Tuhan. Bagaimana solusinya? Mari Tuhan. Mari Roh Kudus. Mari. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, dalam nama-Mu kami berdoa, bersyukur, berterima kasih. Terima kasih Tuhan. Amin. Pak, iya Pak. Saya kok enggak melihat sesuatu yang sangat mendesak ya? Oke gitu ya. Iya. Tapi adik saya. Iya. Adik sepupu itu. Iya. Yang menyuruh saya untuk memberikannya gitu. Saya enggak melihat sesuatu yang sangat mendesak Pak. Oke gitu ya. Iya, berarti mungkin sang paman memang itu enggak memang sangat mendesak Pak. Cuma usul anaknya atau gitu seperti itu. Betul. Iya, jadi saya enggak melihat sesuatu yang mendesak. Tapi ini Pak, saya kan ini yang dari kakek ini dibagi antara adik sepupu dan saya. Gitu. Iya. Itu dia menyuruh saya memberikan separuh, katanya sudah diberi di sini. Gitu. Ya, sekarang saya tidak melihatnya hal itu sangat mendesak. Jadi tenang saja Pak saat ini. Oke. Iya. Oke, ya. Baik, Tuhan berkati Pak. Ya, iya. Ya, terima kasih, dan coba Bayu terima satu penelepon terakhir untuk Anda yang ingin didukung dalam doa. Saya langsung terima. Halo, Shalom. Halo. Iya. Halo. Iya, silakan langsung. Ibu. Selamat siang. Iya, siang selamat Ibu, singkat saja. Ya. Selamat siang Pak Pendeta. Iya, silakan. Ibu saya itu sudah sakit jantung, pembengkakan. Iya. Dan paru-parunya itu membengkak. Iya. Tapi sekarang kalau malam tuh enggak bisa tidur. Iya. Sesek terus sama mikir tuh kalau ditanya enggak mau bilang Pak Pendeta. Saya baik, mohon sekarang kita doa ya. Iya, kalau sudah ada pembengkakan, ya pembengkakan jantung memang ya. Pembengkakan jantung itu bisa juga karena memang darah tinggi yang bertahun-tahun bisa membuat pembengkakan jantung. Ya, itu salah satu penyebabnya. Ya, baik. Jadi kalau ditanya enggak mau ngomong pokoknya ya. Kita akan doa sekarang. Mungkin Tuhan ungkapkan apa sih yang menjadi beban pikirannya sehingga anak-anak tahu kan, kalau dia diam terus gini kan jadi misteri ya Bu ya. Iya Pak Pendeta. Menyusahkan ya. Iya. Baik ya, baik. Bingung ya anak-anaknya. Iya, dia sedang mikir apa ya? Apa dia mikir hartanya di Bank Swiss mau dibagi siapa? Kita kan enggak tahu ya Bu ya. Iya Pak Pendeta. Itu setia dengan Tuhan sebetulnya. Iya. Iya. Tapi begitu sakit jadi aneh. Enggak, ya tetap mendengarkan radio Immanuel terus itu, enggak pernah. Saya mau tanya langsung ya Ibu ya. Iya. Ibu berapa bersaudara? 7 Pak. 7. Baik, yang nomor 3 saya ingin tanya Bu. Iya. Nomor 3 yang di mana yang nomor 3? Saya Pak. Itu dia, aneh ya. Saya kok tiba-tiba begitu dia sedang mikirkan apa, tiba-tiba Roh Kudus bilang nomor 3, makanya saya ingin tanya berapa bersaudara. Iya Pak. Iya. Nah, itulah yang nomor 3 yang sangat sering dipikirkan. Oh iya. Gitu. Padahal saya sering ke sana Pak. Dia curhat, cuma kasihan adiknya yang 2 itu kan belum nikah Pak. Iya. Itu dia mikirkan yang belum nikah. Iya. Itu. Adik saya 2 yang belum. Iya. Itu kalau cerita hanya itu. Aneh ya. Yang sering dipikirkan justru yang nomor 3 ini ya Bu. Oh iya. Iya, coba kita akan doa lagi ya. Apa sih yang sedang dipikirkan ya? Padahal Ibu kan sering ke sana. Iya. Tapi kenapa Ibu yang sangat sering dipikirkan?
Kalau saya enggak ke sana mah enggak telepon, suruh adik saya itu telepon. Gitu. Mbakmu teleponan kan Rene. Oh, baik. Iya, jadi mungkin ini anak kesayangan ya, yang nomor 3. Baik, sekarang kita akan bawa dalam. Kalau gitu tidur gitu diem. Iya. Baik gitu. Ya. Sekarang kita akan doa, Bu ya. Iya. Apa yang dia pikirkan tentang anak nomor 3 ya? Iya, baik. Pak. Terima kasih. Mari Ibu kita datang ke hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, kami bawa Ibu dari Ibu ini Tuhan yang sedang mengalami sakit Tuhan. Dia sering memikirkan anak yang ketiga ini Tuhan. Apa Tuhan yang dalam benak pikiran Ibu ini? Apa yang jadi beban pikiran Ibu ini Tuhan? Dan biarlah itu pulih meringankan beban daripada Ibu ini Tuhan. Kalau ada yang Kau ingin sampaikan, ada yang ingin Engkau ungkapkan Tuhan, silakan Tuhan, silakan. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Ibu, ternyata mikirnya gini di dalam hati ya. Saya pakai bahasa Jawa kasarnya ya. Bisa gini. Aduh, ndak ono kowe piye. Selalu gitu mikirnya. Jadi ketakutannya seperti itu terus. Oh iya. Jadi maaf kata dia merasa begini Bu, maaf ya. Iya, Pak. Kok dia merasa anak-anak yang lain itu kalau bilang perhatikan ya jauh Bu gitu loh. Oh iya. Daripada yang Ibu perhatikan dia. Oh, jadi iya. dia begitu terikat, Ibu terus yang dipikirkan. Oh iya. Jadi nanti mesti Ibu ngomong tuh sama dia. Dan tolong ingatkan juga saudara-saudara yang lain. Oh iya Pak. Gitu, jangan mesti juga memberikan perhatian lebih kepada dia. Oh iya. Jangan sampai dia merasa, aduh kalau udah ada anakku yang nomor 3 ini loh, bagaimana aku ini. Nah, mesti anak-anak yang lain sekarang diingatkan juga untuk lebih memperhatikan. Oh iya Pak. Iya. Pak, maaf ya Pak. Iya. Bukannya saya sombong, saya itu kasihan dengan Ibu. Kalau sakit dikit memang saya bawa ke dokter. Iya. Saya biar dia itu tenang di masa tuanya ini. Iya. Tapi kok di masa tuanya ini kok Ibu itu banyak pikiran, jadi saya kan beban juga. Gitu. Iya, karena anak-anak yang lain maaf kata Bu. Ya perhatiannya itu enggak seperti itu. Iya memang Pak, yang laki-laki itu yang enggak perhatian. Iya, jadi ini yang terus dipikirkan. Oh iya. Jadi sekarang Ibu mesti ingatkan ya saudara-saudara yang lain. Iya Pak. Iya, supaya juga ayo perhatikan. Oh iya. Itu karena kalau enggak malah ibu sendiri yang terus lebih perhatikan dia malah tambah nelongso Bu. Oh iya. Satu pihak dia senang bersyukur, tapi satu pihak dia merasa kok anak-anak yang lain enggak ada gunanya, tambah sedih dia lagi. Oh iya, kalau saya mau ke Jakarta itu tanya, pirang dino kowe engko ning kono, bilang gitu. Iya. Karena itu Bu, jadi Ibu tambah perhatikan dia juga dia malah tambah sedih. Oh. Karena merasa yang lain kok tambah kelihatan perbedaannya Bu. Oh, iya. Ya, jadi nanti tolong diingatkan Ibu punya saudara-saudara yang lain juga. Iya, saya minta dukungan doa ya Pak. Iya, baik. Kuat, anak-anaknya semua tahu dengan Ibu bahwa dia itu dari Ibu. Iya. Ya, memang kadang-kadang anak laki memang agak susah Bu. Ya, karena kan tidak pernah merasa sakit mengandung, melahirkan, bagaimana susah Bu. Iya. Kalau anak perempuan biasanya, oh ternyata seperti gini susahnya. Akhirnya bisa lebih cinta. Iya. Baik, nanti Ibu tolong ingatkan ya, beberapa saudara itu juga supaya perhatian kelebih. Minta doanya ya Pak. Iya, baik. Iya, baik. Tuhan berkati Ibu. Ya, selamat siang. Selamat siang. Iya, terima kasih banyak untuk Ibu. Dan baik sobat terkasih dimanapun berada juga Pak Asen. Nggak terasa nih waktu kita menemani sobat terkasih harus kita akhiri untuk hari ini. Dan nanti bulan Juli untuk minggu yang kedua ya, kita akan kembali hadir menyapa sobat terkasih untuk kesempatan ini. Dan baik Pak Asen, sebelum berpisah seperti biasa
selalu untuk mendoakan kita, Sobat Terkasih juga. Iya, jadi yang sempat kita layani per telepon, ya bisa datang nanti di dalam ibadah kita 6:30. Iya. Ya, mendengarkan firman Tuhan, belajar lebih tentang Tuhan, karena firman itu adalah suluh dan pelita bagi hidup kita. Ya, kita akan berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih buat siaran yang lancar, terima kasih buat streaming juga yang lancar. Kami mau berdoa Tuhan, buat setiap pribadi yang mendengarkan siaran dan dengarkan firman Tuhan, mereka menangkap firman itu, menyimpannya dalam hati, dan mentaati apa yang disuruh dan perintahkan oleh firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan, supaya siaran Radio Immanuel ini bisa menjangkau lebih banyak orang lagi, menguatkan, menghibur, mendewasakan, menyegarkan rohani anak-anak Tuhan, di mana saja siaran ini bisa diterima. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.